ternyata kalau misalnya tadi grafnya bentuknya star, itu gampang gitu kan. Oke, berarti dari semua kasus graf itu saya bisa nih jadi lebih sedikit nih yang sulit gitu loh. Yang nggak sulit ya ada yang bentuk star, yang bentuk graf komplit gitu ya, dan lain-lain tadi yang disebutin gitu, bipartite gitu kan ya. Nah kan, tapi kan tetap aja nih masih ada nih yang sulitnya masih ada nih walaupun udah lebih sedikit nih gitu karena tadi udah dibuang tuh yang kasus-kasus khususnya gitu. Nah berarti diapain nih yang sulitnya gitu. Nah berarti cara kedua adalah ini yang di poin kedua ini gitu. Ada beberapa problem ternyata bisa saling ekivalen gitu. Beberapa problem sulit yang ekivalen gitu. Ya walaupun tidak sulit juga bisa sih. Ya. Ternyata ada nih yang saling ekivalen gitu. Nah, terus udah gitu jadi kita bisa mimpinya adalah oh berarti ya kalau ada problem yang ekivalen, kalau misalnya si problem yang itu tuh gitu, ini kan sulit nih ya, yang tadi kan ini vertex cover sulit. Nah, terus kita cari-cari nih, ada nggak ya problem yang ekivalen sama si vertex cover gitu. Nah, kalau misalnya problem yang ekivalen dengan vertex covernya itu ternyata punya nanti entah dia punya solusi efisien duluan gitu, kan berarti saya juga bisa efisien dong gitu. Karena dia ekivalen sama saya gitu loh. Jadi yang tugas UAS kalian itu adalah sebenarnya mencoba solusi yang ini, yang poin kedua ini gitu. Jadi mencari ekivalensi gitu ya. Atau nanti bagaimana cara menunjukkan ekivalensi itu adalah ketika suatu problem bisa direduksi ke problem lain gitu. Nah, itu namanya ekivalensi. Oke. Nah, itu gitu ya. Terus kalau ini sih nggak usah lah ya. Saya lewat aja gitu ya. Nah, ini berarti ya klasifikasi problem itu P atau NC atau NP gitu ya, komplit atau itu gitu. Oh ya, ngomong-ngomong mungkin ada yang belum tidak melihat rekaman responsi-responsi sebelumnya atau sekarang jadi merasa perlu gitu ya karena lagi UAS gitu. Nah, ini ya kalau misalnya saya mungkin pakai papan tulis aja ya, bisa nyeret-nyeret ya. Saya mati-matiin dulu. Papan tulisnya tadi. Oke, bentar ini untuk coret-coret. Oke, ini cari yang kosong. Oke, nah jadi tadi kan kalau yang di slide-nya itu ada kelompok P, NC sama NC itu apa nih? Nah, itu NC. Kita nggak pakai nih kayaknya. Udah, nggak salah. Ya, sama NP aja. Yang dibahas sama bapaknya juga kan mainly yang itu ya. Jadi P sama NP. Nah, P itu jelas ya itu yang gampang tadi ya, yang polinomial. Nah, NP itu bukan non polinomial tapi dia non deterministik polinomial gitu ya. Jadi dia itu ini nih ceritanya ini sama-sama polinomial gitu. Cuman kalau ini polinomialnya di mesin deterministik, yang ini polinomialnya di mesin non deterministik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dia polinomial di non deterministik tuh ya, itu kalau dia masuk ke komputer mesin yang deterministik kayak yang kita miliki sekarang, yaitu biasanya dia bakal jadi eksponensial gitu ya. Jadi makanya kenapa NP ini nih ya isinya adalah problem-problem yang eksponensial. Nah, sekarang saya mau meluruskan dulu apa itu polinomial sama non polinomial ya. Kalau polinomial itu adalah kalau datanya yang dikuadratkan gitu. Maksudnya ini jumlah n itu kan jumlah data, kemudian
dipangkatkan, bukan dikuadratkan, dipangkatkan dengan konstanta tertentu gitu. Jadi misalnya n kuadrat, n pangkat 3, n pangkat 4 gitu ya, n pangkat 5 dan seterusnya, dan kombinasinya dengan log gitu ya. Itu kita sebutnya sebagai problem yang mudah gitu ya, yang bisa diselesaikan, ada solusinya dan kita masih bisa menunggu gitu ya, masih masuk akal lah gitu. Sementara problem-problem kombinatorik tuh biasanya yang dia eksponensial. Nah, eksponensial itu kebalikannya. Jadi si jumlah datanya itu yang jadi pangkatnya gitu. Jadi itu kalau digambarin di grafik itu tajam gitu ya ke atasnya gitu. Nah, itu misalnya 2 pangkat N, 3 pangkat N, 5 pangkat N, berapa pangkat N, dan kombinasinya gitu ya. Misalnya faktorial, itu juga masuk gitu. Jadi faktorial itu sebenarnya maksudnya itu tuh termasuk eksponensial yang sangat tinggi karena dia mendekati n pangkat n kalau faktorial gitu ya. Jadi kalau 2 pangkat n tuh masih di sini misalnya, masih agak di sini lah gitu. Nanti 3 pangkat n masih agak di sini. Nah, kalau n faktorial itu sebenarnya udah ini banget gitu ya. Udah jauh banget dari yang 2 pangkat n dan 3 pangkat n karena dia sebenarnya dekat ke n pangkat n gitu. Si n faktorial. Jadi yang paling mentoknya gitu ya. Dan ini ya, dan kombinasinya ya. Jadi kan ada yang misalnya n kali 2 pangkat n gitu, atau log n 2 pangkat n. Nah, itu pokoknya kalau udah ada 2 pangkat n-nya ya itu berarti eksponensial. Nah, ini adalah problem-problem yang kita bilang sebagai problem sulit gitu. Yang biasanya dia pasti masuk NP sih. Sebenarnya kita nggak bisa ya, oh dia eksponensial berarti masuk NP gitu kan. Kan harus dibuktikan gitu. Nah, bagaimana cara membuktikan suatu problem itu NP? Gimana caranya? Saya nanya ya, habis udah sampai sini. Siapa ya yang jarang datang? Coba Naufal deh, Naufal. Naufal ada? Saya tanya nggak apa-apa ya. Jadi kan cuma. Ya gimana Bu? Kapan suatu problem? Gimana caranya kita membuktikan bahwa suatu problem itu adalah problem NP? Tadi Bu, kalau NP itu dia polynomial time di non-deterministic mesin. Polynomial time di non-deterministic. Oke, itu definisinya ya. Tapi cara membuktikan bahwa dia itu non polinomial di mesin determinis. Kok tahu sih kalau itu non polinomial? Kok tahu sih kalau dia itu polinomial di non deterministik? Gitu. Itu cara membuktikannya gimana? Kan kayak sekarang ya, kan di UAS tuh dikasih soal kan, dikasih problem kan. Nah, kemudian problemnya itu kan ditanya, disuruh membuktikan bahwa dia tuh NP komplit atau bukan, gitu bukan? Nah, untuk membuktikan dia NP komplit atau bukan kan ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kalian harus membuktikan bahwa problem itu NP, dan kalian juga harus membuktikan bahwa problem itu adalah NP hard. Nah, kalau dua-duanya sudah terbukti, maka oke, berarti dia problem itu adalah problem NP komplit gitu. Nah, pertama kan berarti saya harus membuktikan bahwa problem itu NP, gitu kan ya. Nah, saya tidak bisa di UAS gitu ya bilang bahwa ini problemnya NP Pak gitu karena dia itu polinomial di mesin non deterministik gitu. Nah, itu kan definisi definisi aja gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita tahu bahwa dia itu polinomial di mesin non deterministik kan gitu kan ya? Siapa yang bisa bantu Ahmad gitu? Gimana caranya kita membuktikan bahwa suatu problem itu adalah problem NP? Udah mulai ngerjain belum UAS-nya? Ahmad, ada nggak? Nggak ada di sini. Hardiansyah deh. Halo? Ada nggak ada? Halo. Tuh ada Ahmad. Nah, tuh hadir. Sok. Apa tadi pertanyaannya, dengar nggak? Kalau saya gimana caranya saya membuktikan suatu problem itu NP? Itu kan UAS-nya itu kan, berarti kan? Gimana caranya? Membuktikan suatu problem itu, ini NP nih gitu. Gimana tuh caranya? Ya, hilang dia. Halo? Saya tahu, nanti nggak ada yang bisa ngerjain UAS dong. Waduh, nanti saya dipecat nih. NP komplit. Kalau Pak Arya nggak usah jawab. Nggak boleh ya. Ya,
saya harus membuktikan bahwa dia itu NP gitu, dan kedua saya harus membuktikan bahwa dia itu NP hard gitu ya. Nah udah pertanyaannya paling simpel. Ya ini belum masuk NP hard ya. Gimana caranya saya membuktikan bahwa suatu problem itu NP gitu? Hah? Ya antara Ahmad sama Hardiansyah Masya lah. Allah. Halo, halo. Halo. Ya gimana Ahmad? Nah, Masya Allah. Kenapa Masya Allah, Ya, subhanallah. ini anu Bu, apa? Yang NP ya Bu? Gimana cara membuktikan suatu problem itu adalah NP? Oh iya. Ya. Jadi kalau untuk membuktikan dia NP ini Bu di apa itu bahasanya? Apa coba? Instan pakai instan kok pembuktian evaluasi lupa aku bahasanya apa ya? Apa namanya? Saya harus membuktikannya gimana? Ada Firda juga tuh. Firda juga boleh jawab. Ini Bu, aduh astagfirullahaladzim. Kemarin ini. Apa? Instan evaluasinya. Pakai instan evaluasinya kita buat algoritmanya. Kalau dia algoritmanya algoritma apa namanya? Evaluasi. Ya benar Bu. Bukan verifikasi. Verifikasi, Masya Allah. Verifikasi ya, karena kita kan mau sebenarnya mau verify gitu, apa maksudnya? Verifikasi maksudnya ya. Ya verifikasi gitu. Saya tuh pengen tahu bener nggak sih gitu doang kan sebenarnya ya. Iya, jadi kalau kalian masih ingat ada dua jenis problem kan ya. Dia tuh jadi susah. Kenapa sih problem itu tuh jadi susah? Karena saya ditanya itu istilahnya apa? Saya juga lupa. Optimisasi kan? Optimization problem tuh susah. Karena saya ditanya, misalnya kalian dapat problem di kantor atau di mana, terus ditanya nih, ini biar untung banyak ya, saya harus supply barang berapa ya? Kan itu susah kan ya? Maksudnya berapa ya gitu ya? Jadi sama kayak vertex cover juga. Ini nih ada graf nih, grafnya graf acak. Ini saya harus berapa ya vertexnya ya biar cuman sedikit gitu dia bisa menjangkau bisa mengcover semua edge gitu. Itu kan susah kalau ditanya berapa. Berapa ya? 5 kali gitu atau 7 kali kan itu kan ngasal gitu. Artinya saya harus punya algoritma. Tapi kan lebih mudah kalau ditanyanya adalah decision problem gitu. Decision problem tuh udah ada jawabannya. Kita tinggal bilang, "Oh iya benar, oh iya salah" gitu. Kan itu kan lebih gampang gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanyanya tuh bukan kita harus beli barang berapa ya biar untung gitu ya, berapa banyak ya kita supply-nya supaya untung gitu ya, nyetoknya lah misalnya supaya untung. Nah, kan lebih gampang kalau ditanya gini, kalau misalnya kita nyetoknya 100 nih ya, itu kita rugi nggak sih atau kita bakal untung nggak sih gitu. Nah, itu kan gampang tuh ngejawabnya, karena tinggal dihitung aja. Oh, berarti kalau itu misalnya modalnya segini, terus misalnya ongkos kalau saya nyimpen barang segitu banyak tuh segini, terus nanti rata-rata penjualan segini, itu kan gampang hitung-hitungnya karena udah dikasih angkanya. Kalau 100 untung nggak ya gitu. Tapi kalau ditanya biar untung berapa ya, nah itu kan beda ya, maksudnya susah gitu jawab kayak gitu. Gitu. Nah makanya si NP ini gampang nih gitu karena jadi gimana caranya tadi yang misalnya vertex cover tadi itu saya buat supaya menjadi decision problem gitu. Jadi bukan nanya berapa sih vertexnya biar dia ke cover semua edge-nya, bukan gitu. Tapi yang ditanya adalah kalau saya kasih 5 ya vertexnya ke cover nggak sih gitu. Itu kan gampang kan ya udah tinggal dicek aja gitu kan ya. Kalau misalnya saya punya graf kayak gini gitu. Kalau yang kayak gini mah masih gampang ya. Tapi misalnya grafnya susah gitu ya, rumit gitu. Yang tadi lah ya, coba ya saya lihat tadi. Contoh yang susah. Nah, ini susah. Ya, nggak bisa lagi. Mau sambil nanya boleh nggak, Bu? Apa? Ya tadi kan pertanyaannya masalah bagaimana sih itu membuktikan itu NP gitu kan. Kan jawabannya kan pertama kali ya kita harusnya kan sudah diberikan instansnya. Kalau dari kita punya instans itu, kita sudah bisa bikin algoritma verifikasinya. Betul. Nah, setelah kita bikin algoritma verifikasi, kita hitung deh tuh algoritma verifikasi kita kompleksitasnya bagaimana gitu.
Berarti ada 3 Polinomial step gitu. itu. Harus Mm-mm. polinomial. Ada 3 step itu kan. Nah, Mm. sebenarnya saya mau tanya yang bagian yang pertamanya adalah pada saat kita untuk membuktikan bahwa dia itu NP, berarti kan kita kan harus berangkat dari instance yang ada gitu kan. Seandainya instance-nya nggak diberikan, boleh nggak kita berasumsi instance-nya adalah ini gitu. Karena kita tahu, oh, karena kan kita untuk menentukan itu kan kita harus tahu problemnya dulu. Oh, kira-kira kalau problem ini kira-kira saya mungkin nggak akan tahu optimisasinya seperti apa karena kan banyak kemungkinan, tapi saya kira-kira tahu salah satu jawabannya adalah ini gitu. Jadi kita berangkat dengan Boleh, instan boleh. yang kita asumsikan gitu. Boleh berarti ya? Berarti nggak harus Boleh. membuktikan Cuma, suatu cuma eh, kan gini ya, kalau ngoding misalnya, Pak Aryo dulu gitu waktu belajar algoritma ngoding ya, gimana ya saya cara mengurutkan bilangan misalnya, kan pasti susah ya kalau mikirnya n bilangan gitu, oh itu banget ya. Yaudah deh kalau gitu ini aja, kalau 2 aja bilangannya gitu kan ya, gimana cara ngurutinnya? Kan kita mulainya pakai instance tuh, oh kalau n-nya 2 gitu ya, kalau angkanya cuma 2 misalnya, gimana sih? Oh ya gampang, berarti tinggal if yang ini lebih besar taruh di belakangnya gitu kan lah ya. Terus oh kalau kan udah kan, tapi itu kalau cuma 2, kalau 3 gimana gitu kan ya. Nah nanti tapi lama-lama kan akhirnya harus kalau n kan, iya nggak? Kalau n gimana gitu. Jadi kan kita bisa bikin algoritmanya yang general. Nah verifikasi juga gitu sama. Misalnya, coba ya kalau misalnya nih kayak ini gitu ya, graf yang gini saya cobain berarti ini kayaknya si vertex covernya tuh misalnya 5 gitu, pakai angka gitu 5 gitu. Coba gimana caranya bikin kalau 5 gitu. Saya pakai loop. Oh coba dicek ini 1 2 3 4 5. Oh ternyata ke cover atau oh ternyata enggak gitu. Saya bisa bikin kan. Nah, tapi kan nanti setelah itu dapat kira-kira algoritmanya udah ada gitu pseudocode-nya. Nah, nanti nggak boleh 5 tapi harus apa? K gitu. Si jumlah vertex covernya itu gitu. Jadi nanti bikinnya general gitu. Oh, oke. Tetap bikinnya general ya. Tapi dengan instance yang diberikan yang sudah dijamin bahwa instansi itu benar. Betul. Jadi kan nanti kayak misalnya kayak vertex cover gitu kan, instance-nya kan inputnya itu kan ya, kan berarti ada graf di mana grafnya itu isinya vertex sama edge. Nah kayak gini kan kita bisa nih, pusing gitu ya vertex sama edge, udahlah saya bikin grafnya dikasih tahu vertexnya misalnya V1, V2, V3 gitu atau ABC gitu. Nanti edge-nya AB, BC, BA misalnya kayak gitu-gitu loh. Nah itu kan contoh kan, itu kan untuk mempermudah kita membayangkan ketika kita bikin algoritmanya gitu. Tapi nanti kalau itu udah jadi ya tetap aja harus kita bikin secara general bahwa oke, graf itu terdiri dari vertex dan edge, nanti edge-nya ada, vertex-nya ada, plus gitu ya. Kan biasanya ini yang ditanyakan berapa jumlah K-nya kan biasanya yang ditanyakan. Berapa vertex, misalnya vertex cover-nya itu sama dengan K lah ya. Atau yang ditanyakan berapa jumlah vertex cover-nya gitu ya. Sedemikian rupa sehingga dia bisa mengcover semua edge-nya gitu kan ya. Dimana vertex cover itu adalah vertex cover itu dia tuh subset dari si V gitu kan ya. Ya gitulah pokoknya ya. Jadi si vertex cover kalau misalnya V-nya A, B, C sampai Z gitu, mungkin si VC-nya itu ya cuman B, D, K, R, S misalnya gitu ya, cuman sedikit gitu kan yang ditanya itu. Nah, ini kan susah nih. Makanya cobain deh kalau ini yang bener nih kalau saya bikin tadi contohnya nih saya punya vertex A, B, C gitu terus itu tuh vertex cover itu kalau 5 tuh bener tuh gitu misalnya. Kalau vertex covernya 5 tuh bener gitu. Nah, itu saya cobain bikin algoritmanya kalau 5 gitu. Gimana caranya sih saya tahu kalau 5 itu ternyata benar mengcover itu. Gitu. Jadi kan saya bikin looping atau apa gitu kan di verifikasinya. Nah, tapi yang nggak bisa begini. Nanti pada akhirnya berarti saya harus VC-nya tuh sama dengan K untuk V sama E gitu. Untuk graf yang isinya V sama E. Gimana caranya? Ya berarti si angka 5-nya tadi diganti aja sama K misalnya. Loop-nya gitu kan ya. Jadi akhirnya harus general gitu, nggak boleh pakai angka. Jadi angkanya harus disimbolkan dalam satu variabel tertentu gitu. Jadi contohnya kalau ya ini vertex cover misalnya, berarti yang diketahui selain vertex-nya, selain edge-nya, juga diketahui K-nya gitu. Bahwa K itu adalah jumlah vertex cover gitu. Nah, kemudian tadi berarti harus benar dong, asumsinya harus benar. Ya bisa benar bisa salah sebenarnya yang namanya algoritma verifikasi itu kan dia bisa memverify. Kalau ternyata K-nya benar emang segitu, misalnya 5 itu benar,
ya berarti algoritma verifikasinya harus bisa menghasilkan true. Tapi kalau K-nya ternyata kurang dari yang seharusnya gitu, misalnya harusnya vertex cover 5, dia cuman K-nya ngasihnya 4 misalnya. Nah, maka si algoritma verifikasinya harus bisa bilang bahwa, oh, K segitu mah kurang gitu. Jadi itulah yang namanya algoritma verifikasi bisa terlibat. Apa saya kasih yang gampang misalnya ini ya, ini nih contohnya nih yang udah ada jawabannya lah ya. Nih gitu. Ini kan contoh instance kan. Oh, ini ada vertex ada 1 2 3 4 5 6 gitu. Terus dengan age-nya masing-masing lah ya. Nah, ini kan kalau ditanya ini ada berapa nih vertex cover-nya gitu. Itu kan susah ya. Saya susah gitu bikin algoritmanya. Walaupun kalau di sini kan kelihatan gitu ya 2 gitu. Nah, maka nanti saya sediakan si K-nya, oh cobain kalau misalnya 3 vertex cover-nya gitu. Kalau vertex cover-nya 3 bisa nggak? Oh, berarti true gitu. Nah, jadi saya harus bikin sini algoritma verifikasi gitu. Yang inputnya ini, tapi plus ada nilai 3-nya tadi ya, si vertex cover-nya itu sama dengan 3. Oh, berarti true gitu. Kalau saya masukin vertex cover-nya sama dengan 2, oh ya true juga gitu. Nah, kalau saya masukin vertex cover-nya misalnya sama dengan 1, nah dia harusnya keluarnya false. Nah, ini nanti yang jadi si nilai K itu. Gitu. Jadi ya gitulah. Wah. Ngerti kan maksudnya ya Pak? Ngerti, paham Bu. Jadi tidak instannya tidak harus benar, lengkap gitu. Harus lengkap tuh dalam artian inputnya tuh bukan cuma si grafnya doang, tapi harus dikasih K-nya biar dia jadi decision problem gitu. Kalau nggak dikasih K-nya kan jadi susah. Gimana caranya saya memverifikasi orang nggak ada yang diverifikasi gitu. Ya, jadi ya gitulah. Kalau kayak sorting tuh gampang memverifikasinya. Saya inputnya nggak akan berbeda. Ya kasih aja array-nya. Terus saya cek dia emang udah terurut belum sih gitu kan ya. Nggak perlu tambahan apa-apa gitu. Karena kan dia emang sebenarnya polinomial ya. Nah, tapi kalau kayak vertex cover itu, kalau dia cuma dikasihnya ini jadinya optimisasi, problem optimisasi. Tapi kalau ditambahin K, itu jadinya decision problem. Jadi beda. Oke, saya balik lagi ke yang tadi. Jadi untuk tahu, saya kan tugas kalian tuh kan pasti membuktikan tadi yang NP, dia tuh NP komplit atau bukan sih problemnya gitu ya, yang problem apapun itu yang kalian dapat. Nah, maka yang pertama kali yang harus kalian kerjakan, jadi ya, sebisa mungkin yang gampang dulu dikerjain deh. Soalnya kalau setahu saya, sependek yang saya tahu, Bapaknya itu tidak menilai berdasarkan tingkat kesulitan. Jadi misalnya ini maksimalnya dapat 100 gitu ya, kalau bisa membuktikan NP komplit. Nah, terus kan ada 2 step tuh, ada NP sama NP hard. Gitu. Nah, ini Bapaknya tuh akan kasih ini misalnya, let's say ini 50%, ini 50%. Walaupun yang NP hard itu jauh lebih susah gitu untuk kan harus ada reduksi, terus nanti harus dibuktiin bolak-balik dan sebagainya gitu. Itu kan jauh lebih susah daripada hanya membuktikan NP gitu. Jadi coba pegang aja yang kalau merasa kesusahan nih minimal pegang aja yang nomor 1 dulu. Nomor 1 ini harusnya nggak boleh salah gitu. Karena kan kalian kan udah lulus S1-nya kan. Nah, maksudnya udah lulus S1-nya tuh artinya kalau cuma bikin algoritma verifikasi mah pasti bisa lah. Saya pasti bisa gitu. Ya, untuk membuktikan bahwa jawabannya itu benar atau enggak tuh harusnya bukan hal yang sulit gitu. Ya jadi untuk bagaimana caranya saya membuktikan NP, yang pertama adalah saya harus bisa menyediakan tadi ya algoritma verifikasi gitu ya. Verifikasi gitu. Jadi pertama bikin algoritma verifikasi. Yang kedua, saya harus bisa menunjukkan bahwa algoritma verifikasinya ini adalah polinomial gitu. Polinomial gitu siapa untuk membuktikannya gitu. Gitu ya. Jadi gampang-gampangannya ya, saya nggak usah ngomongin vertex cover lah, susah gitu ya. Dan kan problem kalian juga lebih susah dari vertex cover gitu. Jadi kita ya gampang aja lah. Misalnya kayak tadi yang saya bilang untuk membuktikan bahwa misalnya find max ya, untuk membuktikan bahwa suatu algoritma gitu ya. Ini saya punya kayak black box gitu ya. Saya nggak tahu isinya apa, tapi katanya nih kalau saya masukin input ke dalam mesin itu, nanti keluarnya itu adalah adalah nilai terbesar gitu. Jadi saya punya deretan angka gitu. Oh, banyak gitu angka jadi banyak gitu ya. Inputnya kan angka kan, deretan angka gitu ya. Itu kalau saya masukin, nanti dia keluar angka nih, X misalnya gitu. Dan X ini katanya itu yang terbesar gitu. Katanya gitu. Dengar-dengar begitu gitu gosipnya gitu.
Tapi saya nggak tahu nih FineMax ini pokoknya problemnya sulit sekali deh gitu. Jadi ceritanya FineMax itu adalah problem yang sulit gitu ya, yang masuk NP tadi misal gitu ya, problem sulit. Nah, yang karena dia saking sulitnya, saya nggak tahu, misalnya perusahaan saya nggak bisa bikin, ya udah saya beli aja dari tempat lain gitu kan ya. Saya beli aja, saya duitnya banyak kok, tinggal beli aja si black box ini, saya nggak perlu tahu apa isinya gitu ya. Oke, jadi saya beli. Nah, tapi saya tuh masih sebenarnya agak-agak belum percaya nih sama perusahaan yang jual. Emang bener gitu dia bisa apa ya, bisa menyediakan solusi untuk soal sesulit itu gitu. Maka ya udah gitu ya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bikin algoritma verifikasi itu tadi gitu. Jadi si FineMax-nya kita nggak usah pusing mikirin, tapi di perusahaan kita ini gitu, di tempat kita bikin yang namanya algoritma verifikasi gitu. Algoritma verifikasi ini apa? Untuk ngetes si output-nya ini gitu. Jadi nanti yang jadi input-nya adalah ini sama ini gitu. Kan kalau tadi pas di FineMax dia jadi input sama output ya. Ya kan? Inputnya array, outputnya adalah X gitu, nilai terbesar. Nah, misalnya ini array-nya namanya ARR lah gitu ya. Nah, sekarang pas masuk ke algoritma verifikasi itu ya jadi inputnya itu ARR-nya sama si X-nya gitu. Saya tuh pengen tahu nih gitu. Jadi ini isinya apa nanti jawabannya adalah true false gitu. Apakah benar kalau misalnya array ini saya kasih array-nya, kemudian apa namanya? Kemudian dia bilang jawabannya X tuh bener nggak gitu? Ya, kan gitu. Jadi gimana cara membuktikannya adalah ya gampang sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau misalnya 3, 5 array-nya ya misalnya 2 gitu ya. Misalnya array-nya ini isinya 4 aja lah nggak usah banyak-banyak. Terus tadi katanya dari output-nya kebenaran ini dia ini nih apa jago gitu ya perusahaannya kita beli dari tempat yang bagus gitu ya mahal gitu harganya. Bener gitu ya nilainya 7 si X ya. Maka kita akan melakukan verifikasi. Gimana caranya kita melakukan verifikasi? Ya udah saya tinggal loop aja, saya nanya misalnya dari 1 sampai ke 4 gitu ya. Dari 1 sampai ke nah ini nanti yang kita ubah kan nanti 4 ini nggak boleh angka 4 tapi harus kita ubah jadi n gitu. Untuk 1 sampai 4 maka saya akan cek gitu ya. Misalnya si ARRI-nya ini apakah akan selalu kurang dari atau sama dengan X, kan tinggal gitu aja kan ya. Jadi kalau sampai misalnya ya, kalau sampai dia lebih dari X gitu ya, kalau sampai ada di ARRI yang lebih dari yang katanya tadi paling besar si X itu, maka saya akan return false gitu. Kan gitu aja kan algoritma verifikasinya kan. Dan ini saya akan mengulangnya selama 4 kali atau dia keburu keluar gitu. Karena ternyata ada yang besar gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini kalau enggak ya berarti saya return true gitu. Ya kan? Kalau for-nya udah selesai nih, udah selesai nih keluar dari for ya saya return true aja gitu ya. Kan gitu. Nah, ini kan kalau X-nya 7 harusnya dia pas masuk sini, ini nggak lebih besar, ini nggak lebih besar dari 7, ini nggak lebih besar dari 7, ini nggak lebih besar dari 7. Berarti dia tidak akan pernah masuk if, maka dia mengembalikan true gitu. Oke nih, berarti benar nih FineMax. Nah, terus misalnya ya, saya masukinnya X-nya yang salah misalnya. Misalnya dia bilang terbesarnya tuh 6 gitu misal gitu ya. Maka saya akan tes juga nih di mesin verifikasi yang sudah saya buat gitu ya. Saya akan ngecek, ini masih lebih, ternyata ini lebih. Si ARRI-nya ternyata lebih besar daripada si X gitu kan, 6 gitu. Maka dia returnnya jadi dia masuk ke if, maka dia akan mengembalikan false gitu. Nah, berarti apa? Berarti di FineMax-nya tadi salah tuh gitu. FineMax-nya salah, tapi algoritma verifikasi saya benar gitu. Benar tuh apa? Benar karena saya bisa memverifikasi apakah si nilai inputnya itu benar atau salah gitu ya kira-kira. Nah ini kan gampang gitu. Dan ini nih berapa? Ya karena dia dijalankan sebanyak maksimal 4 kali, sebanyak maksimal n kali gitu ya. Kalau dia nggak masuk if, ya berarti dia ON gitu kan ya. Nah kalau ON itu kan berarti dia masuk polinomial. Artinya algoritma verifikasi saya benar dan dia bisa dijalankan dalam waktu kompleksitasnya polinomial gitu. Artinya apa? Artinya bahwa saya bisa membuktikan bahwa problem FineMax itu adalah NP. Gitu ya. Atau problem yang kalian dapatkan di UAS itu adalah NP. Udah gitu aja, gampang sekali. Maksudnya sebenarnya malah bagian yang tersulitnya itu adalah memahami problemnya sih. Iya nggak sih?
Jadi kalian kan dapat problem tuh. Itu kan pasti problemnya, wah ini seumur hidup saya baru baca gitu ada problem kayak gini gitu kan ya. Nah itu sebenarnya lebih sulit kalau menurut saya gitu ya, ketimbang nyari algoritma verifikasinya. Jadi setelah kalian sudah memahami problemnya, itu harusnya sih bikin algoritma verifikasinya nggak susah gitu. Ya. Dan algoritma verifikasi itu sebenarnya tidak perlu terlalu detail gitu. Jadi kayak ini kan kalau ini mah gampang ya, jadinya saya bisa detail gitu. Jadi nggak usah terlalu detail, ini pusing juga gitu kalau untuk problemnya agak susah gitu ya. Jadi misalnya kalian bisa nyontek slide-slide-nya Pak Jimmy yang misalnya misalnya yang kemarin itu ada misalnya BFS atau DFS gitu ya. Itu kan nggak detail kan, cuman bilang misalnya kalau ada tetangganya misalnya. Kalau ada yang adjacent dengan dia, maka ini gitu lakukan apalah push ke Q atau apa gitu ya, NQ ke Q atau apa. Jadi nggak perlu saya harus bandingin satu-satu nih ada ini, nggak usah kayak gitu kalian boleh pakai terutama algoritma yang sudah ada di slide. Misalnya misalnya maksimum, find max gitu. Itu juga kalian boleh ini sih. Maksudnya nggak usah ditulis lagi algoritmanya nggak apa-apa. Atau sorting misalnya. Kan sorting kan bapaknya udah pernah nulis gitu. Nah itu juga nggak perlu ditulis lagi juga nggak apa-apa. Jadi tulis aja sort gitu. Nanti misalnya sortnya ini karena saya pakai insertion sort, misalnya ya, berarti jadinya kompleksitasnya n kuadrat gitu. Atau kalau saya misalnya pakainya merge sort, saya kompleksitasnya n log n misalnya. Yang kayak gitunya itu harus udah tahu gitu ya. Itu jadi nggak usah terlalu detail, nggak masalah. Gitu kalau buat incomplete. Buat NP saja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan habis itu? 2 itu aja. Jadi jangan bingung lagi ya kalau ditanya misalnya suatu problem itu kapan sih dia disebut NP? Kalian udah dapat itunya harusnya 50% dapat lah gitu. Dan 50 itu kalau di UAS analisis algoritma itu besar lah. Maksudnya lumayan besar gitu. Ya. Jadi jangan terlalu takut sebenarnya gitu ya. Cukup satu itu sebenarnya udah dapat nilainya harusnya udah lumayan gede sih. Nah, saya ngerti ini. Ada pertanyaan nggak? Pokoknya jangan panik gitu ya. Maksudnya kalau panik tuh malah jadi nggak bisa mikir sih kalau saya. Memang banyak gitu ya AA tuh yang nggak lulus tuh banyak gitu. Tapi itu biasanya biasanya karena ignorance sih. Jadi apa ya ignorance bahasa Indonesia? Tapi pokoknya nggak ya ignorance gitu. Jadi biasanya karena itu kalau yang saya lihat ya bukan karena mereka nggak kan ada beberapa mahasiswa S2 maksudnya teman-teman kalian yang japri gitu saya ibu saya itu nggak bisa ngoding, saya itu nggak algoritmanya ini nggak ya maksudnya masih saya mendingan bertahan atau misalnya keluar aja nggak ya gitu ya bukan cuma satu orang gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat ya maksudnya dulu teman-teman saya atau angkatan-angkatan sebelum kalian tuh biasanya ada sih emang yang algoritmanya berarah gitu ya. Itu emang susah banget gitu. Tapi ya yang standar-standar aja gitu itu bisa kok lulus gitu. Dan yang nggak lulus tuh bukan yang nggak jago sih. Ada kok yang maksudnya kayaknya codingnya jauh lebih jago daripada saya gitu. Tapi ya nggak lulus gitu. Tapi terus karena nggak lulus, terus jadi kan dia kayak kepentok batu gitu, kayak ditimpa batu apa gitu. Dia baru sadar gitu. Jadi semester depannya itu dia bisa dapat A loh bayangin. Maksudnya itu adalah salah satu mahasiswa yang bisa bangkit cukup cepat dari keterpurukan ya. Tapi kan tetap aja sebenarnya rugi waktu gitu maksud saya. Jadi sekarang tuh belum lulus gitu. Karena bisa jadi ya itu waktu semester 1-nya tuh jadi habis waktunya karena harus 2 kali mengulang AA gitu. Dan AA itu kan bukan kuliah yang jadi jangan sampai kalian ngulang lah. Maksudnya gini, kalau udah lulus ya, kayaknya jangan ngulang deh. Kalau misalnya dapat B atau C gitu, sebaiknya jangan ngulang gitu. Karena dia bukan yang bisa kuliah yang bisa kita duduk, terus ya gitu doang gitu loh, nggak bisa gitu ya. Itu nggak bisa lah. Jadi ada lebih banyak kasus lagi gitu ya. Kalau yang tadi tuh nggak lulus terus pas ngulang lagi dapat A itu cuma satu kasus saya temukan dari berapa tahun semenjak saya kuliah sampai sekarang gitu. Saya belum nemu lagi yang kayak gitu. Karena sebenarnya dia emang bener jago harusnya ngodingnya, cuman secara algoritma lumayan gitu ya. Cuman ini aja ignorance gitu. Nah,
Yang lebih banyak adalah ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa mahasiswa yang mencoba ngulang, tadinya dapat C. Nah, itu malah jadi nggak lulus gitu. Karena kalau kata saya mah jangan ngulang. Jadi kalau kalian mau dapat nilai bagus ya udah sekarang diserius gitu ya. Kerjain mulai sekarang, dipikirin mulai dari sekarang walaupun deadline-nya masih lama gitu ya. Kalau kayak Selasa sekarang, besok, Bu. oh Selasa, tadi katanya Kamis tanggal 20 berapa? Kan seminggu ya. Oh, Dibukanya seminggu. hari Selasa kemarin kalau nggak salah. Oh gitu, oke. Ya, berarti seminggu. Makanya mungkin bapaknya ngasihnya, makanya saya pikir tadinya bapaknya harusnya ngasihnya minggu depan gitu, karena kan seminggu gitu ya pas. Tapi mungkin ya nggak tahu sih. Mungkin bapaknya mikir nanti malahan daripada barengan sama uas-uas yang lain mungkin ya, jadi mendingan duluan aja. Gitu. Nanti uas-uas yang lain kan mungkin mulainya kan hari Senin kan ya, walaupun take home gitu. Pasti take home dah sekarang. Oke, jadi kira-kira begitu ya. Nah, ada yang nanya yang NP, harusnya yang NP bisa mungkin dipegang lah, 50% tuh dipegang gitu ya. Jadi nilainya tuh ya 2 digit lah gitu ya. Jadi jangan sampai ini gitu. Jangan sampai 1 digit nilainya. Oke. Itu NP gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau saya mau membuktikan bahwa dia itu adalah NP komplit, kita harus membuktikan bahwa problem itu adalah NP hard. Gitu. Gimana caranya saya membuktikan bahwa misalnya tadi Firefox itu NP hard? Nah, yang ini lebih abstrak sebenarnya gitu ya. Oke. Gimana ya? Jadi, persoalan NP itu kan tadi saya sudah sempat singgung bahwa dia adalah persoalan yang sulit gitu, problem yang dianggap sebagai problem sulit gitu ya. Nah, kan banyak tuh ya problem-problem NP itu kan banyak tuh, wah banyak sekali gitu ya. Entah ada berapa ratus atau berapa ribu, maksudnya di buku itu aja itu ada berapa ratus gitu ya. Nah, makanya kalian bisa dapat problem yang beda-beda karena banyak banget soal-soal NP gitu. Nah, dari sekian banyak soal NP itu gitu ya, itu ada yang disebut sebagai NP hard gitu. Kapan suatu problem itu disebut sebagai NP hard gitu ya. Jadi misalnya ini problem NP1, NP2, NP3, NP4 gitu. Ini problemnya beda-beda nih ya, sampai NPN gitu ya, sampai NPN. Nah, kemudian saya bilang bahwa ada nih namanya X gitu. Problem X. Apa itu problem X? Problem X itu katanya problem NP hard gitu. Kok bisa tahu sih? Iya, karena kenapa? Karena semua apa ya? Jadi dia tuh bilangnya gini sih. Si X itu adalah problem yang minimal sama sulitnya dengan semua problem NP yang ada gitu. Nah, abstrak kan ya. Jadi NP hard itu X itu ya, problem X itu adalah problem yang minimal sama sulitnya dengan semua problem NP yang ada di dunia ini gitu. Maka itu disebut sebagai NP hard. Jadi minimal sama sulit. Artinya kalau minimal sama sulit kan kalau kita lambangkan dengan persamaan itu gitu ya, pertidaksamaan itu kira-kira gini, kurang dari sama dengan. Jadi bisa jadi dia lebih sulit gitu. Bisa jadi si X ini lebih sulit. Gitu. Tapi minimal dia tuh sesulit si NP1, NP2, NP3, NP4 dan seterusnya. Oke? Gitu aja, udah pokoknya cuma gitu aja gitu ya. Jadi seabstrak itu gitu. Pokoknya ada X gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya saya punya X gitu ya, itu sebenarnya si NP1, NP2, NP3 dan seterusnya itu bisa apa ya, istilahnya tadi yang bisa direduksi atau itu ekuivalen dengan minimal dia bisa ekuivalen dengan si X gitu. Jadi kalau dia ngaku-ngaku jadi NP hard, itu harusnya semua problem, karena kan tadi semua problem itu kan pasti minimal sulitnya sama lah sama dia gitu. Jadi dia tuh bisa menyelesaikan gitu loh. Orang saya bisa jadi lebih sulit kok gitu. Jadi lebih jago lah ya. Misalnya ini nih lebih jagoan lah gitu. Ya, jadi ini manusia super nih si X ini gitu. Ini manusia-manusia biasa nih. Jadi minimal dia kemampuannya tuh sama dengan manusia biasa gitu ya. Bisa lompat, bisa lari, bisa itu gitu ya. Bisa makan, bisa minum gitu ya. Jadi minimal sama pinternya gitu. Tapi bisa jadi dia lebih pintar. Nah, itu yang disebut sebagai NP hard. Si X itu NP hard gitu ya. Kalau dia minimal pinternya sama. Artinya kan kalau dia bisa lebih pintar gitu ya, atau pinternya sama, harusnya dia bisa menyelesaikan
persoalan-persoalan yang ini nih, yang manusia-manusia biasa ini nih, dia bisa ngerjain gitu. Orang dia sama kok pinternya gitu. Sama pinternya bahkan bisa lebih pintar. Gitu lah ya kira-kira. Nah, tapi kan membuktikan bahwa semua problem NP itu bisa dikerjakan atau bisa dibuat seperti NP hard kan susah gitu kan ya. Nah, makanya ada satu problem yang begitu yang kalian mungkin secara tidak sadar kalian pelajari waktu di kelas sebenarnya, yaitu SAT gitu. Itu di mana ya? SAT yang manakah SAT? SAT. Insersi. Namanya apa sih? Yang SAT itu insersi. Apa sih? Kok lupa saya. Yang itu loh, yang terusnya CNF ya? Tapi sebelum itu yang algoritmanya tuh bisa diubah semua ke itu loh, yang NOR itu, apa CNF. Itu di slide kedua gitu. Istilahnya apa? Insertion. Insertion. Bukan. Mana ya di 3? S3 SAT. Terus terang ya, saya tuh baru ngerti sekarang loh, maksudnya pas ngajar kalian, karena bapaknya tuh nggak pernah ngajar, maksudnya saya tuh baru ngerti kenapa SAT itu disebut NP hard, kok dia ujuk-ujuk jadi NP hard sih gitu ya, NP komplit gitu ya. Itu saya baru ngerti pas ngajar kalian sebenarnya, pas denger bapaknya ngomong, ngajarin yang si insertion itu artinya. Ini. Assertion, Pak, insertion. Asersi. Iya. Nah, yang ini loh. Jadi, sebenarnya dasar mengapa kalian diajarin ini filosofis banget. Itu karena sebenarnya bapaknya tuh ingin memperlihatkan ke kalian bahwa sebenarnya semua algoritma gitu. Ini saya pilih algoritma yang paling gampang. Ini kan algoritma ya. Baris ke-1 algoritmanya, ini baris kedua, ini baris ketiga gitu kan. Ini nggak usah dilihat ya yang di dalam kurung-kurung awalnya gitu. Itu kan algoritma kan. Pertama saya C kali C, terus udah gitu di sum, terus udah gitu right, kayak gitulah. Yaitu algoritma untuk melihat apakah dia itu segitiganya siku-siku atau bukan gitu kan ya. Itu kan algoritma. Jadi bapaknya tuh ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya semua algoritma, sesusah apapun algoritma, pokoknya yang penting ada algoritmanya gitu ya, itu semuanya bisa diubah dalam bentuk ini gitu. Gitu loh. Nah ini kan terus kalian pas belajar SAT kalian tahu oh ini ternyata bentuk CNF gitu loh. Ini ada namanya ternyata. Kalau di or terus n terus or n gitu itu ternyata ada namanya. Gitu. Ya. Jadi itu tuh ternyata namanya bentuk CNF gitu. Ya, jadi Bapak ingin menunjukkan bahwa semua problem kan nanti suatu saat gitu ya. Ini walaupun NP itu sekarang belum ada algoritmanya kan ya. Kan kalau algoritma verifikasi mah bukan algoritma ya, maksudnya bukan algoritma yang beneran untuk menyelesaikan masalah ya. Ini kan belum ada nih algoritma optimisasi buat menyelesaikan problem optimisasinya belum ada gitu. Ada sih, tapi kan masih eksponensial gitu ya, yang kalau dijalanin kita nunggunya 100 tahun lagi dia baru selesai gitu. Pokoknya ya itunya kalau kita mau lebay ya begitulah ya, pokoknya lama gitu ya. Kan belum, kita anggap aja belum ada gitu. Tapi kan sebenarnya ada kan algoritmanya gitu ya. Pasti nanti suatu saat nemu tuh ya pasti kan berupa algoritma gitu. Nah, di sini tuh ditunjukkan bahwa semua algoritma mau sesusah apapun dia bisa diubah menjadi bentuk CNF gitu. Nah, artinya sesuatu yang berbentuk CNF itu kan sakti kan? Dia bisa dia bisa jadi mesin untuk semua problem artinya gitu. Gitu loh ya. Jadi semua ini gitu ya, ini bisa diubah jadi CNF gitu ya. Gitu loh. Ini semuanya bisa diubah jadi CNF nih kalau misalnya ada algoritmanya gitu. Kemudian apa? Kita berarti akan punya mesin yang bisa membaca CNF itu, kemudian ngeluarin solusinya gitu. Kan pengennya begitu kan.
Artinya ini nih lebih apa artinya ya itu tuh yang disebut sebagai si mesin itu tuh yang disebut sebagai si NP hard tadi gitu. Nah, CNF ini ternyata kan ini problemnya namanya si SAT gitu ya. Yang bentuknya CNF itu kan problem SAT gitu. Jadi nyambungnya ke situ sebenarnya. Oh, SAT-nya. Namanya bentuk SAT-nya. Ini dari SAT ke TRISAT. Ya, gitulah ya pokoknya. Sama aja sih, TRISAT itu kan SAT juga ya. Jadi ternyata problem yang apa problem CNF itu kita sebutnya sebagai SAT gitu. Jadi SAT itu adalah problem yang inputnya itu CNF gitu ya. Nah, jadi si X ini menjelma lah jadi yang namanya SAT. Nah, itu adalah NP hard yang pertama kali diketahui gitu. Oh, oke, berarti SAT itu adalah NP hard gitu. Nah, saya akan sangat sulit untuk membuktikan kalau gitu yang NP hard lain yang mana ya gitu. Karena untuk membuktikannya itu kita harus bisa menunjukkan bahwa semuanya ini itu bisa direduksi ke misalnya kita mau bilang Y itu ya. Y itu NP hard nih gitu. Kan problem kalian kan bukan problem SAT kan? Maksudnya yang ditanya di UAS kan bukan problem SAT gitu kan ya. Jadi problem yang lain gitu. Nah, misalnya TRISAT gitu ya. Misal ya TRISAT. TRISAT. Misalnya problem kalian tuh TRISAT. Si Y-nya tuh TRISAT misalnya. Gimana nih cara membuktikan bahwa TRISAT itu NP hard gitu? Ya berarti sama dong kayak SAT tadi. Berarti dia harus bisa membuktikan apa bahwa semua NP gitu ya itu bisa lewat di dia gitu. Jadi harus kurang dari sama dengan semua ini gitu. Nah, ini agak susah gitu. Berarti bentuknya bukan CNF kan, tapi CNF dong harusnya. Karena kalau CNF ini kan bentuknya dia nggak harus 3 dalamnya. Jadi bisa misalnya bisa apa? A terus kemudian di N kan dengan misalnya B or A gitu. Kan bisa gitu kan? Atau yang ini misalnya nanti jadinya gitu ya. Itu misalnya A or B or C misalnya. Terus ini pas 3 gitu ya. Ada lagi yang misalnya cuma A sama B misal gitu. Ada lagi ya kan macam-macam nih CNF-nya. Nah, ini boleh nih semuanya masuk ke SAT gitu. Karena SAT kan tidak terbatas klausanya apa si literal di dalam klausanya mau berapa juga boleh, nggak harus 3 kan. Boleh 1, boleh 2 gitu ya. 3 juga boleh gitu ya. Jadi bebas-bebas aja. Makanya dia jadi NP hard. Nah, sementara kalau TRISAT itu berarti dia cuma bisa menerima input dari si NP2 aja. Iya, NP2 aja nih. Cuman NP2 aja nih yang bisa masuk ke si TRISAT gitu. Kenapa? Karena bentuknya dia satu klausa cuma ada 3 literal A, B sama not C, not C gitu. Bisa tuh masuk karena kan TRISAT ya, 3, cuma 3 literalnya bolehnya di dalam satu kurung itu cuma boleh 3 gitu. Nah, sementara yang NP1, NP berapa? NP4 ini nih nggak boleh masuk ke TRISAT. Habis dia ngacak tuh isinya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 1 gitu nggak boleh. Artinya kan TRISAT ini jadi bukan NP hard dong. Karena nggak semua NP ini bisa masuk ke dia gitu. Nah, untungnya gitu ya. Untungnya ada cara 2 gitu ya. Ada cara kedua gitu. Cara kedua adalah kita tidak perlu membuktikan semua NP ini bisa direduksi ke TRISAT, istilahnya reduksi ya. Tidak bisa inputnya itu dimasukin ke TRISAT. Tapi cara kedua adalah untuk membuktikan dia itu NP hard adalah saya harus cari instance yang bukan instance, saya harus cari problem NP hard yang lain. Sebenarnya harusnya NP complete sih, tapi sama aja. Kayak SAT ini kan saya gampang nih bisa membuktikan dia sebagai NP. Jadi SAT ini NP hard kan ya. Dan dia NP juga, makanya dia adalah NC gitu, NPC kali ya. Saya lupa lah singkatannya, pokoknya NP complete lah gitu. Jadi artinya kalau ada cara kedua adalah untuk membuktikan bahwa TRISAT ini adalah hard gitu ya. NP hard itu kita harus cari problem NP hard yang sudah terbukti bahwa dia itu NP hard gitu. Nah, tadi kan SAT ini kan sudah diklaim sebagai dia adalah NP hard kan. Ya. Sudah diklaim bahwa dia ada NP hard. Ya udah, alih-alih saya membuat semua problem ini bisa masuk ke dia, semua problem NP di dunia ini bisa masuk ke dia,
saya bisa pakai cara lain, yaitu dengan membuat si NP-hard ini inputnya bisa direduksi ke trisat. Gitu. Jadi saya bisa membuat hubungan ini. Kurang sama dengannya itu hubungannya di sini. Bukan di sini. Bukan ini kan ini kurang sama dengan, banyak gitu ya. Jadi gimana caranya? Kalau saja saya bisa membuktikan gitu ya, bahwa si instantnya sat ini itu saya bisa ubah sedemikian rupa menjadi trisat, maka saya akan bisa membuktikan bahwa si trisat itu adalah NP-hard ya, satu jalan, satu poin udah jalan. Gitu. Makanya di Bu, slide mau nanya dikit. selanjutnya, oke, stop. Berarti itu maksudnya ditransformasiin berarti ya Bu, dari sat ke trisat? Betul. Reduksi istilahnya ya, ditransformasiin ya. Kan kayak itu loh. Kenapa sih harus ditransformasiin? Kan mestinya beda soalnya. Misalnya gimana ya? Oke. Jadi misalnya nih ya, NP1 gitu ya. Dia kan tadi NP1 itu kan tadi bentuknya kan algoritma misalnya. Algoritmanya tuh tadi misalnya apa sih tadi, misalnya baris ke-1-nya sum sama dengan A tambah B, misalnya kayak gitu ya. Terus udah gitu ada apa lagi gitu kan, bawahnya banyak tadi ya. Ini misalnya algoritma gitu. Algoritma biasa yang seperti kalian suka bikin gitu. Atau ada if, ada loop, ada apa gitu. Misal. Nah, kan adanya ini ya. Ya istilahnya dia modalnya punyanya itu gitu. Nah, tapi katanya tadi dia mau dimasukin ke mesin sat gitu. Kan nggak bisa kan? Ini nih langsung dimasukin cet gitu kan nggak bisa kan? Bentuk problem satu kan bukan sum sama dengan A plus B, bukan bentuk algoritma gitu kan? Error gitu, nggak bisa. Itu sama kayak kalau kalian ngejalanin apa ya? Ya misalnya gini, kalian bikin program dalam bahasa C. Terus kalian compile-nya, kalau di Python nggak di-compile ya. Terus kalian compile di Java misalnya. Kan nggak bisa kan? Error pasti. Walaupun si program C-nya itu benar, ini saya ngitung maksimum misalnya. Udah bener algoritmanya pakai bahasa C gitu. Tapi kalian compile-nya gitu misalnya di Java gitu. Di Java compiler misalnya. Nah, kan keluarnya beda. Atau misalnya kalian dibalik deh. Kalau kalian ngodingnya biar gampang pakai Python deh. Sekarang kan lagi tenar ya Python gitu ya. Terus kalian compile di C compiler gitu. Ya error pasti kan gitu. Nah, terus gimana dong? Biar bisa dijalanin masalahnya nih, saya cuma punyanya si compiler gitu. Saya orang lama nih, orang tua punyanya si compiler gitu. Saya nggak bisa, saya nggak punya IDE-nya Python tuh saya nggak punya. Gitu. Saya cuma punya Notepad, terus saya ketik, tapi saya bisanya Python gitu misalnya gitu. Saya punya apa? Oh saya cuma punya Notepad misalnya, kemudian saya download saya dapat contekan nih algoritma, tapi adanya dalam Python. Oke, misalnya adanya dalam Python nih si algoritmanya gitu. Nah, tapi saya cuma punyanya si compiler gitu. Nah, kan nggak bisa nih, error nih kalau saya langsung masukin ke si compiler, iya nggak sih? Ya, walaupun sebenarnya program Python-nya benar gitu. Benar gitu. Nah, berarti apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan, saya kan si Python-nya saya terjemahin ke bahasa C kan. Jadi, kayak ada satu mesin, nah itu istilahnya reduksi. Satu mesin untuk mengubah si Python ini gitu ya. Ini gitu ya. Jadi kalau ini saya punyanya .py gitu ya. Itu ketika dia keluar dari mesin reduksi ini gitu ya, itu jadinya .c gitu. Nah, kalau udah .c kan jadi bisa tuh pakai si compiler terus dapat di output ya gitu. Nah, ini mesin jadi kalau misalnya lihatnya begini ya, berarti si C compiler ini NP-hard gitu. Kalau misalnya si Python-nya ini NP gitu ya, maka si compiler ini kita sebut sebagai NP-hard. Gitu. Dengan asumsi ini ceritanya berarti, ini adalah semua problem NP di dunia ya. Ya, terus mau nanya, Bu. Jadi berarti asumsinya untuk Python di situ itu berarti asumsinya dia yang udah NP complete berarti ya? Betul. Yang kita cari itu si compilernya itu untuk dibuktiin gitu apakah dia NP-hard. Betul. Kita cari si ini dia NP-hard nggak sih? Gitu loh. Si itu dia NP-hard nggak sih? Nah, si Python ini ceritanya sudah terbukti bahwa dia itu NP complete gitu ya. Ya. Kan NP complete kan pasti dia NP-hard kan? Ya. Jadi sebenarnya sih asalnya dari NP-hard sih, karena si NP mah gampang lah ya.
Ya pokoknya gitulah ya. Jadi kita tinggal cari. Jadi kalau kita punya problem, kalau kita punya satu problem, maka daripada kita mencari semua problem NP di dunia, mendingan kita cari satu problem NP komplit yang sudah diketahui bahwa dia itu pasti NP komplit, yang mirip-mirip dengan problem saya gitu. Ya, jadi jadi dipilih juga sih sebenarnya gitu yang mirip-mirip. Nah, enaknya sih sebenarnya kalau yang di buku yang problem kalian itu harusnya di bawah itu ada komen, ada tulisan kan ya, selain problem, seingat saya tuh ya. Di bawahnya tuh ada komentar kan, problem-problem apa saja yang sebenarnya mirip sama dia gitu. Iya nggak? Iya. Nah, itu tuh sebenarnya dikasih tahu jawabannya, jadi kalian nggak terlalu kemana-mana gitu. Jadi misalnya nyari problem itu ya jangan inilah gitu ya, jangan terlalu jauh gitu ya. Gitu. Jadi ini sama kayak tadi yang sisat gitu. Kalau misalnya ini adalah NP gitu ya, ini kan nggak bisa nih saya langsung masukin ke mesin SAT. Karena apa? Karena inputnya mesin SAT itu adalah CNF gitu. Artinya apa? Artinya saya harus punya satu mesin reduksi gitu ya. Yang tadi yang namanya asersi tadi ya, yang mengubah codingan ini jadi bentuk CNF gitu. Ya tadi caranya pakai asersi tadi, bener tuh bisa jadi CNF, maka barulah dia bisa masuk ke SAT tadi gitu. Nah si NP, nah kalau dia nih, berarti NP1 ini pasti NP komplit dong Bu. Jadinya kayak telur sama ayam, kapan selesai? Nah enggak ya, kalau dalam kasus SAT, ini nih problem NP biasa. Gitu. Ini problem NP biasa, tapi berarti semua problem NP itu harus bisa masuk ke sini gitu, nanti jadi CNF. Nah itu kan sudah ditunjukkan sama bapaknya bahwa semua algoritma apapun, sesusah apapun, yang penting ada algoritmanya, itu pasti bisa diubah menjadi bentuk CNF, kan gitu kan ya. Jadi artinya semua problem di dunia ini, semua algoritma di dunia ini, algoritma untuk problem sulit, itu pasti bisa direduksi ke CNF. Makanya SAT itu dia jadi super gitu. Dia jadi, otomatis dia jadi NP hard gitu. Kita tinggal membuktikan bahwa dia itu NP, gampang kan? Gampang gitu ya. Tinggal membuktikan SAT NP mah gampang lah. Jadi saya kan nanti dikasih gitu kan ya. Tinggal membuktikan kalau ini true, ini false, ini true, ya udah gitu kan dikasih gitu ya. Sertifikatnya dikasih. Gitu ya. Berarti dia apa kan jadi NP komplit. Nah, tadi terus saya pengen membuktikan bahwa Trisat itu dia NP hard juga atau bukan. Nah, alih-alih saya membuktikan yang tadi banyak itu bisa masuk ke dia gitu ya, bikin reduksinya gitu ya. Kan dia harus bisa, berarti nih harus masuk juga karena dia harus apa 3CNF lah gitu ya. Bentuknya CNF-nya harus yang 3 gitu ya. Nah, daripada saya harus membuktikan ini yang banyak ini ke dia gitu ya, membuat itu nggak usah gitu. Ada cara kedua yaitu membuat ini ke sini gitu. Nah ini kan dia saat ini kan inputnya kan ini CNF ini kan ya. Nah gimana caranya? Ini bukan begini sih sebenarnya. Tapi ya si SAT-nya ini dimasukin ke sini. Jadi gimana caranya saya CNF ini gitu ya, kemudian direduksi jadi 3. CNF-nya jadi trisat lah dari satu ke trisat. Itu kan sudah ada juga di slide harusnya kan ya. Dan itu saya sudah sempat jelaskan sih. Kalian bisa lihat rekamannya gitu dari SAT ke trisat gitu. Oh ternyata bisa tuh. Saya bisa bikin reduksinya gitu. Ya. Tinggal lihat aja rekaman saya. Ada kok. Saya rasanya itu saya pecah gitu. Jadi saya sengaja saya pecah, saya kasih judul dari trisat ke dari SAT ke trisat gitu kalau nggak salah. Gitu deh. Nah, itu makanya kalau kalian bisa membuktikan bahwa SAT ini kurang dari sama dengan trisat lah ya. Ini kalau nggak salah ini ada istilahnya apa ya? R atau P atau apa pokoknya gitulah di slide dicari aja. Saya belum sempat nyari. Maka kalau ini bisa, jadi ini cara bacanya bahwa si SAT, bentuk SAT itu bisa direduksi ke trisat, maka karena saya udah tahu bahwa dia ini adalah NP komplit, maka kalau ini saya bisa menunjukkan, saya bisa bikin reduksinya gitu ya, ini kan reduksinya kan kayak algoritma sebenarnya. Pertama, diapain gitu kan ya, kedua, ngapain gitu kan, itu kan reduksinya kan algoritma sebenarnya. Maka ketika saya bisa bikin algoritmanya dan terbukti, ini oke gitu ya, maka saya bisa bilang bahwa trisat ini adalah NP hard gitu. Nah, karena tadi sebelumnya misalnya saya sudah membuktikan bahwa trisat itu adalah NP dengan menunjukkan bahwa dia ada algoritma verifikasinya, maka dia jadi NP komplit gitu. Sebenarnya gitu
aja sih gitu ya. Gitu ajanya pakai tanda kutip. Ya, sebenarnya kalau saya pikir yang terberat adalah pertama memahami problem sebenarnya ya. Nah, saya tuh kemarin pastinya udah cerita ke di respons yang sebelumnya gitu bahwa gimana sih cara kita biar nggak terlalu pusing gitu ya untuk membedakan apa ya untuk membuat reduksi lah. Nah kemarin itu apa ya longest path kalau nggak salah ya longest path yang ditanya coba ya saya lihat saya agak lupa sih longest path itu problemnya oh nggak ada ya begini ya. Jadi gini kan kan longest path ya kemarin tuh ya longest path itu sebenarnya gimana caranya saya bisa sama oke. Saya tuh pengen tahu nih longest path ini NP complete atau bukan gitu ya NP hard atau bukan kan gitu kan. Nah artinya kan berdasarkan pengetahuan yang tadi berarti saya harus nyari problem yang NP complete yang mirip-mirip dengan LP gitu kan ya dengan longest path gitu. Apa tuh yang mirip-mirip? Itu pasti dikasih tahu di bawahnya bahwa yang mirip-mirip itu adalah problem cycle itu loh yang Hamiltonian cycle gitu ya. Hamiltonian cycle problem gitu. Nah ini asumsinya kita sudah bilang bahwa dia itu asumsinya bahwa dia itu adalah NP complete gitu. Dia adalah salah satu problem yang sudah masuk ke dalam ranah NP complete gitu. Nah, dan dia katanya mirip tuh sama LP, kan sama-sama ini kan ya, sama-sama cycle gitu ya. Bukan HPP ya, HPP ya, bukan HCP, sorry. Karena PET ya, sama-sama PET. Oke, bukan HCP. Ya, kalau HCP itu harusnya itu yang TSP itu. Jadi dia nggak balik lagi ya. HPP itu kan mirip sama LP. Kenapa? Karena HPP itu dia apa ya? Dia nyari dia pengen semua vertex-nya didatangi gitu ya. Tepat satu kali gitu ya. Udah gitu aja. Tapi dia nggak peduli karena dia nggak berbobot gitu ya. Berarti inputnya dia adalah apa? G, grafnya ada vertex, kemudian ada edge gitu kan. Berarti kan gini kan ya. Nah, sementara kalau LP, tadi kan katanya ini saya mau membuktikan bahwa ini NP hard. Artinya apa tadi? Artinya di sini harus ada mesin reduksi yang bisa mengubah input dari si fiturnya gitu ya, input dari si HPP ini menjadi inputnya LP kan gitu kan ya, inputnya. Nah, makanya itu kalian harus baca itu loh, simbol-simbol matematikanya itu gitu. Jadi jangan terlalu alergi karena dari situ kalian bisa ngelihat LP itu apa aja sih inputnya? Oh, berarti G, dia harusnya ada E-nya juga. Nah, cuman harusnya nanti dia ada satu lagi, yaitu apa istilahnya? K gitu ya, K aja lah istilahnya. K gitu. K ini apa? K ini adalah si pad-nya itu, atau P gitu ya. P gitu. P itu apa sih? P itu adalah kan gini kan, longest path itu kan gini. Misalnya ada graf, terus kalian ditanya, kalau saya mau dari A gitu ya, dari kota A, terus saya mau ke kota C gitu. Saya lewat mana ya yang biar jalan-jalan gitu, biar jauh gitu. Justru saya pengennya yang jauh. Kan kalau shortest path kan kebalikannya. Saya emang nggak punya waktu dari A ke C, saya pengennya yang path-nya yang terpendek gitu kan ya. Kan kalau shortest path begitu. Pengennya yang secepat mungkin. Kalau ini mah niatnya dia pengen jalan-jalan gitu, pengen selama mungkin gitu, mengulur-ngulur waktu. Saya males nih sebenarnya misalnya ke cepet-cepet nyampe ke C itu males karena artinya liburannya sudah berakhir gitu. Jadi cariin dong path gitu ya, yang sedemikian rupa sehingga saya nyampe C-nya tuh paling lama gitu. Jadi paling jauh gitu. Tapi gimana tuh caranya gitu ya. Tapi kan nggak boleh bolak-balik dong ya. Oke. Jadi gimana caranya tuh biar gitu. Gitu. Nah, kan jadinya itu kan kalau ditanya kayak gitu kan susah tuh. Berapa ya? Karena itu adalah optimization problem, berarti kan maksimasi. Nah, berarti kita ubah nih karena dia ini kan masuk ke sini kan jadi decision problem kan. Decision problem itu gimana? Decision problem itu adalah kalau dikasih tahu, bisa nggak nih saya dari A ke C dengan jarak
misalnya 50 meter gitu. Deket amat ya 50 meter, 50 kilo gitu. Atau kalau pakai waktu, bisa nggak sih saya nyampe B-nya 2 hari gitu, jangan cepet-cepet gitu. Nyampe C-nya 2 hari gitu. Bisa nggak gitu? Saya nyampenya minimal 2 hari gitu. Kalau lebih lama ya lebih bagus gitu, tapi bisa nggak minimal 2 hari. Nah itu yang mau dicari. Jadi ada P-nya gitu, ada lamanya gitu, durasinya itu berapa lama. Nah sementara kalau HPP itu kan nggak ada begitu-begitu, karena dia kan tidak berbobot. Nah kalian lihat nih, ini itu tidak bisa dipaksakan masuk ke LP gitu, karena dia kurang, nggak ada P gitu loh. Ya. Jadi biar nggak kemana-mana mikirnya adalah gimana caranya supaya input HPP itu bisa ada P-nya gitu. Supaya apa? Supaya nanti berarti saya bisa bilang bahwa HPP bisa direduksi ke LP. Kalau saya bisa bilang HPP itu bisa direduksi ke LP, maka terbukti bahwa LP adalah NP hard gitu. Gitu. Ya. Jadi kalian, ini kan dua-duanya harusnya dikasih nih ya, tulisan-tulisan begininya nih. Ya kan, yang ada nanti, ini adalah himpunan dari apa kayak gitu-gitu kan pasti dikasih gitu kan ya. Nah, karena dikasih, ya kalian bandingin aja antara dua ini nih, mana yang mau direduksi, mana yang mana. Oh ini nggak ada P-nya nih, karena ini nggak ada P-nya, ini harus ditambah P. Gimana caranya? Nah kemarin kan caranya adalah dengan saya menghitung jumlah H-nya gitu. Jadi ini dikasih bobot nih semuanya 1. Padahal HPP itu nggak ada, tidak berbobot sebenarnya. Ya udah, saya bikin bobotnya itu P-nya adalah karena HPP itu adalah dia mengunjungi semua vertex gitu kan ya, sebanyak 1 kali, maka P-nya itu adalah jumlah, sebenarnya kan jumlah ininya, jumlah vertex-nya dikurangi dengan 1. Itu tuh udah paling maksimum gitu. Itu dari ujung ke ujung, udah nggak mungkin ada pilihan lain. Makanya terus saya bilang, oh ya udah, kalau gitu HPP-nya saya bikin bahwa P-nya sama dengan V-1. Gitu. Nah sekarang udah punya P nih, artinya apa? Artinya HPP-nya bisa direduksi ke LP gitu. Nanti itu aja dulu 1 gitu. Maksudnya saya bisa bikin algoritma 1 apa namanya, HPP-nya diberi bobot, tiap H-nya diberi bobot 1 gitu. Nah kemudian kalau sudah diberi bobot 1, maka saya akan punya nilai P yang adalah vertex dikurangi, jumlah vertex dikurangi 1 kan gitu ya. Kalau HPP kan gitu ya. Misalnya ini ada 3 vertex, kalian disuruh mengunjungi mulai dari kota ini. Kan pasti kalau dia harus mengunjungi semua vertex kan pasti 2 kan. Minimal kan dia lewat 2 jalan ini kan. Karena ada 3 vertex yang harus dia, ada 3 kota yang harus dia kunjungi. Kalau misalnya kotanya ada 4, ya berarti pasti kan 3 jalan yang harus dia jalanin gitu ya. Berarti pasti jumlah vertex dikurangi 1, itu tuh pasti udah maksimal. Tidak mungkin lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti dia jadi cycle atau entah ada yang bolak-balik gitu. Kan nggak boleh gitu ya. Jadi ini udah maksimal, pasti V-1. Dan tidak boleh kurang dari itu. Karena kalau kurang dari itu artinya ada kota yang dia nggak datengin gitu. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa nangkep ya, karena kayak gini nih berarti sebenarnya harus paham yang sebelumnya HPP itu problem apa sih gitu ya. Hamiltonian path itu apa sih gitu ya. Tadi ya saya udah sebutin ya. Hamiltonian path problem itu gimana caranya dari satu kota saya bisa datang ke semua kota-kota yang lain tepat 1 kali. Sebenarnya kan mirip TSP ya, traveling salesperson problem. Tapi bedanya kalau TSP ada tambahannya lagi. Dengan minimal biaya berapa. Kalau HPP mah enggak. Pokoknya yang penting saya bisa jalan-jalan ke semua kota, mau biayanya berapa pun nggak apa-apa, karena dia nggak ada bobotnya. Ini nggak ada bobotnya. Dianggap sama bobotnya. Gitu. Itu problem HPP. Makanya terus ya udah deh kalau gitu, karena dia butuh jarak ya, jadi saya kasih 1 aja. Jadi kan kalau 1 semua kan sama ya, jadi saya kayak ngitung jumlah H ya gitu. Makanya si P-nya ini adalah, saya bisa bilang bahwa kalau HPP itu pasti P-nya itu V-1. Jadi nentuin P-nya juga nggak boleh ngasal ya, maksudnya nggak boleh ngasal tuh, oh misalnya LP itu punya P ya, P itu adalah, ya udahlah kalau gitu si HPP-nya saya kasih P juga, berapa ya angkanya? Angkanya 10 deh, 10 gitu. Nggak boleh gitu ya, 10 tuh dari mana gitu. Nggak boleh gitu. Jadi saya tuh harus nambahin sesuatu di HPP supaya dia bisa masuk ke jadi inputnya LP, tapi P-nya itu tidak membuat HPP-nya salah gitu. Ya, itu sama kayak kayak ini loh, kayak misalnya kalian kalau
tambah-tambahan gitu ya, dulu waktu SD gitu ya, 5 ditambah 3/2 misalnya. Kan susah nih ya, berapa ya 5 tambah 3/2? Oh, ini kayak apa, 5 ditambah 3 terus kan nggak bisa kan ya. Terus harus diapain dong? Ya udah biar gampang, dibikin sama-sama per 2 gitu kan ya. Biar gampang kan dulu diajarinnya gitu, dibikin sama-sama per 2, jadi disamakan gitu. Karena kalau ini kan 5/1 kan nggak bisa saya langsung jumlahkan ya, ini mungkin kalau anak saya dulu jawabnya jadinya 8/3. Tapi kan salah kan, nggak boleh kan gitu ya. Nah terus gimana caranya? Caranya adalah supaya dia, apa ya, supaya dia sama gitu istilahnya. Si 5-nya itu saya reduksi ke 3/2 gitu kan. Gimana caranya? Dengan menambahkan sesuatu yang dia tetap benar gitu. Kan nggak boleh saya tambahin, oh yaudah tambahin aja per 2. Kan jadi salah kan? Orang ini harusnya 5 kok gitu ya. Berarti saya harus menambahkan sesuatu yang dia jadi per 2 tapi nggak salah. Berarti apa ya? Udah ini dikalikan 2/2 gitu loh. Ya, dikalikan oleh sesuatu yang dia adalah bentuknya ini tapi tidak menjadikan ini berubah gitu. Si 5-nya kan jadi nggak berubah. Kalau dikali 2/2 kan nggak berubah, dia tetap 5 gitu nilainya gitu. Jadi nggak boleh ngasal, biar per 2 ya udah tadi saya jadiin aja 5/2. Kan jadi per 2 tuh, jadi bisa dijumlahkan. Tapi kan jadi salah gitu si 5/2-nya. Jadi sama dengan si HPP ini gitu. HPP itu harus diubah inputnya supaya dia bisa masuk ke mesinnya LP, tapi tidak boleh mengubah kebenarannya gitu. Si HPP itu kan problemnya begitu tuh tadi, mendatangi semua kota, nggak boleh mengubah kebenarannya. Jadi kebenarannya gitu. Jadi kalau saya mau menambahkan P-nya itu harus V-1. Karena kalau bukan V-1, HPP-nya jadi salah gitu. Ya. Kebayang nggak? Jadi kalau P-nya kurang dari V-1, misalnya kayak tadi ya, ini kalau V-nya 1, 2, 3, 4, V-nya kan ada 4 gitu ya. Ini misalnya problem HPP, terus ininya saya kasih 1, 1, 1 gitu ya. Kalau saya bilang P-nya itu jumlah pet yang dia datangin itu cuma 2 gitu ya, misalnya P-nya sama dengan 2, itu jadi salah, itu berarti HPP-nya salah. Kenapa? Nggak mungkin 2, kalau cuma 2 berarti dia cuma mengunjungi 3 kota. Padahal yang dikunjungi kan harusnya 4-4-nya nih HPP. Makanya pasti nilai P-nya itu adalah 3. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Pasti V-1 gitu. Nah, kalau saya bilang P-nya adalah 3, dia tidak membuat si problem HPP-nya itu salah. Gitu. Nah, itu boleh. Gitu. Jadi ketika kita mereduksi, kita harus meyakinkan bahwa memang kita tidak menambahkan sesuatu yang trivia gitu loh. Ini kan sesuatu yang trivia kan. Ya iyalah kalau angka berapapun dikalikan 1 mah ya pastilah angka itu sendiri gitu. Itu kan sesuatu yang trivia. Ini juga sama HPP. Kalau misalnya dia dikasih 1, ya pastilah dia itu V-1. Tapi untuk bisa bilang pastilah dia V-1 itu kan berarti kalian harus mengerti HPP-nya. Ya. Jadi itu salah satu trik, saya nggak tahu jadinya lebih bingung atau apa jadi ngebantu gitu ya. Tapi minimal kalian perhatikan ininya, si ininya lah, si propertinya. Itu kalau nggak salah tuh Asep ya nanya di mana, di LMS, coba ya saya lihat LMS ya, di LMS yang blended Asep itu ngasih contoh problemnya gitu, itu yang saya lupa. Coba ya saya lihat ya, forum ke-13. Nah ini. Oke. Nggak tahu ya, Anda nggak yang dapat soal ini? Harusnya enggak ya, karena apa? Ini kayaknya udah dibahas sama pembelajarannya di kelas. Nah ini contoh soalnya kan ya, kalian dapatnya begini kan ya modelnya ya? Ya, Itu kan? Ya kan? Gini kan? betul. Nah kalian perhatikan ininya loh, ini jangan dilewat nih. Walaupun dikit enak gitu ya, tapi ini nggak boleh dilewat nih. Nah ini. Itu yang harus dibandingkan gitu. Kalian cari misalnya, tadi kan saya mau nyamainnya dengan HPP, coba ya saya search ya. Hamilton. Kan kalian boleh searching kan ya. Wikipedia aja lah, dia ngasih kok ininya
itu istilahnya apa ya, problem statement namanya. Itu problem statement itu dikasih gitu. Kalau HPP itu apa gitu. Aduh, kok nggak ada ya? Ternyata nggak ada gitu. Jadi kalian berusaha dapetin si problem matematikanya itu gitu. Nah itu harusnya di buku itu tuh, saya nggak tahu ada nggak ya? Ada kali ya. Nah oke. Ini sih gini doang sih. Sebenarnya nggak susah ya. Oke. Oke. Ini kan, nah ini nih dibandingin nih gitu apa? Kalau di longest path gimana gitu ya. Kemudian ini di HPP-nya gimana gitu. Karena tadi kan kita mau bikin HPP ke longest path gitu kan ya. Jadi saya tuh pengen nyamain ini gimana caranya supaya bisa gini gitu. Bisa jadi instansi si longest path. Gitu. Kalau di sini kan G-nya udah sama nih ya kan. G-nya udah sama. Dia sama-sama punya G. Oh oke. Berarti oke nih sampai sini udah sama nih. Saya nggak perlu nambahin apa-apa gitu kan ya. Ini ada keterangan di mana V-nya gini, di mana E-nya begini, ini sebenarnya harusnya sama-sama ini gitu kan ya. Nah, cuman dia kan di sini ada nih lihat nih. Ada tambahan nih bahwa length dari E-nya, E itu apa? Nah, ini emang harus bisa baca sih. E itu adalah member dari E besar. E besar itu apa? E besar itu ya H-nya si graf tadi. Si graf tadi kan punya H kan. Berarti si E ini adalah si H-nya tadi gitu ya. Ini E gitu ya. E1, E2, E3 gitu ya. Nah, semua ini namanya E gitu kan ya. Yang semuanya itu set of semua dari H itu namanya E. Yang E kecil itu yang persatu-satuannya ini katanya dia adalah ini bilangan positif gitu, bilangan bulat positif gitu. Z itu saya lupa bilangan bulat atau bukan. Bukan ya? Bilangan bulat Zahlen tuh artinya. Oh, nah tuh, bilangan bulat gitu ya. Jadi artinya ini pasti isinya kalau nggak 3, 5, 7, 10 gitu kan ya. Maksudnya pokoknya harus positif gitu kan, harus bulat positif. Nah ini yang tidak dipunyai oleh HPP gitu. Berarti saya harus nyari ini gitu. Kira-kira seperti itu. Saya tuh harus nyari ini gitu. Ya, ini ada positif K. Positif K itu yang tadi jadi panjangnya itu berapa? Nah itu kan ada hubungannya sama H. Itu yang harus kita cari. Ya udah kalau gitu tadi untuk mencari ini maka kita bilang bahwa HPP-nya ya udah karena kan dia sebenarnya nggak berbobot gitu. Biar nggak salah ya kita kasih satu gitu kan. Karena kan sebenarnya si HPP itu saya ngitung udah berapa gitu. Oh 1 berarti udah 2 kota. Tambah 1 lagi oh berarti udah 3 kota. Tambah 1 lagi oh berarti udah 4 kota gitu yang didatengin kan. Jadi saya bikin di sini bahwa oke, berarti L dari H-nya itu sama dengan 1 gitu. Semua L dari semua H itu sama dengan 1 gitu. Jadi kalau di sini mah saya assign 1 aja gitu. Pokoknya 1 itu tidak menyalahi syarat ini kan gitu. Yang penting itu gitu. Nah, terus itu kedua kan dia nggak punya itu. Oke, sekarang udah nih, sekarang saya udah punya nih. Berarti yang ini sudah gitu kan ya. Terakhir dia bilang ada positif integer K gitu yang menunjukkan panjang dari si longest path itu gitu. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ya udah berarti saya bikin tadi K-nya sama dengan K ternyata namanya bukan P ya. K-nya sama dengan tadi V minus 1 pasti. Panjangnya si HPP itu kalau dari start sampai end itu pasti V minus 1. Kenapa? Ya soalnya tadi kan saya kasih angkanya 1111. Kalau saya kasih angkanya 2222 ya jadi 2V minus 2V minus 2 gitu. Tapi jangan mempersulit hidup lah. 1 aja. Dia 1. Jadi pasti V minus 1. Nah, K-nya udah dapat kan? Oke. Gitu. Dan semua ini tidak membuat HPP-nya jadi salah gitu. Itu yang penting sebenarnya. Oke. Ya udah K, udah oke ya. Nah, gitu. Terus nanti akan ada, lihat nih. Ada S, T yang dia adalah elemen dari V. Nah, kalau longest path kan dia ada start sama ada T itu apa? Terminate-nya gitu ya. Jadi start sama dia mulai dari mana dan dia berakhir di mana gitu. Nah, kalau HPP gimana? S-nya apa, T-nya apa?
ya berarti kan dia S-nya adalah vertex yang pertama, kemudian T-nya ya ambil aja satu vertex apapun gitu di akhir. Nggak masalah kalau HPP mah. Kalau HPP itu nggak ngaruh gitu ya. Jadi dia mau S, ya, misalnya dari kota 1 terakhirnya sampai kota 2 ya nggak apa-apa, nanti dia lewat yang kota lain dulu gitu. Atau misalnya dari kota apa 1 ke kota 3, ya dia lewat. Pokoknya kalau HPP mah ada semuanya juga pasti didatengin gitu ya. Jadi ininya tuh nggak gitu masalah. Jadi pasti ya S sama T-nya dia bisa sediain aja 2 vertex-nya dia gitu. Jadi nggak masalah. Nah itu bisa kan semuanya gitu. Nah karena dua-duanya udah bisa gitu ya. Ya udah berarti HPP-nya itu bisa direduksi ke mana? Ke longest path. Berarti saya bisa bilang satu step itu saya bisa bilang bahwa dia adalah apa tadi? NP hard gitu. Yang kemudian harus dibuktikan adalah tadi sama seperti membuktikan NP bahwa si algoritma reduksinya tidak boleh tidak polinomial atau harus polinomial. Ya, reduksinya harus polinomial. Reduksinya kan polinomial ya, gampang ya, orang cuma nyetel ini. Kalau dalam kasus ini kan gampang sekali. Saya tinggal for dari 1 sampai sejumlah V gitu kan ya. Terus bukan sejumlah V, malah sejumlah H-nya gitu ya. Maka kemudian saya setel dia E-nya gitu ya. Jadi saya bukan dari 1 sampai E lah. Biasanya saya paling enak pakainya for all aja. For all E in E gitu kan ya. Saya bikin algoritma gini aja. Gak susah-susah gitu ya. Untuk semua E yang dia adalah member dari H gitu ya, set dari E, apa yang saya lakukan? Maka saya lakukan bahwa length-nya si E-nya saya setel jadi 1. Udah gitu aja, selesai algoritma. Berarti ini berapa nih kompleksitasnya kan pasti OE kan. Nah ini kan polinomial. Gitu. Karena E itu adalah M jumlah data. Loh Bu, V juga kan N. Iya pokoknya itulah jumlah data lah. Dua-duanya kan jumlah data. N sama M lah ya. Gitu. Kalau dalam kasus ini karena jumlah datanya ada 2, ya berarti boleh dipakai dua-duanya itu sebagai polinomial. Mau E kuadrat, E pangkat 3, atau V pangkat 4 itu masih polinomial gitu. Ya. Yang nggak boleh itu misalnya E pangkat V. Nah itu udah nggak polinomial tuh. Ya karena si V-nya itu kan jumlah data dan dia ada di atas gitu. Nah itu berarti udah eksponensial masuknya, nggak boleh tuh punya algoritma verifikasi atau algoritma reduksi dengan kompleksitas seperti itu. Ini kan kompleksitasnya ini gitu. Terus kalau nyetel K-nya sama dengan V-1 juga kan ini cuma 1 jebret selesai gitu ya. Ini cuma 1 gitu kan ya. Jadi E plus 1 lah gitu misalnya gitu ya. E plus 1 gitu. Ya ini kan berarti OE gitu. Nah, gimana lah nulisnya gitu biar kelihatan lebih kelihatan saintifik gitu ya. Tapi maksudnya menunjukkan bahwa kalian itu ngerti. Oke, saya bisa membuktikan bahwa reduksinya polinomial. Nah, kalau NP kan selesai sampai di situ ya. Udah terbukti gitu. Nah, kalau ini enggak gitu. Sayangnya tidak gitu. Kalian harus membuktikan bahwa, nah itu pakai kata-kata aja sih, bahwa kalau dalam kasus ini sih pakai kata-kata aja. Membuktikan bahwa memang benar HPP yang begitu itu nanti akan masuk ke apa? Jadi kalau HPP-nya benar, pasti longest path-nya benar juga gitu ya hasilnya. Begitu pula kalau longest path-nya benar, maka HPP-nya juga benar. Jadi ada kondisi if itu yang if-nya F-nya double. Bolak-balik itu ya Bu ya. Nah saya kasih contoh apa ya. Jadi misalnya misalnya gini, misalnya gimana ya, saya nggak kepikiran nih. Saya bikin HPP-nya sederhana aja lah. Misalnya ada A, terus ada B, terus ada C, gini aja ya. Gampang gitu ya, paling gampang gitu ya. Nah, terus saya ditanya HPP-nya kan. Tadi kan ini kan punyanya HPP nih ya. Terus mau direduksi gitu kan, direduksi gitu kan. Nah, kalau direduksi kan berarti tadi gimana caranya? Oh, berarti jadi gini nih kalau direduksi nih, A, B, C, terus ini jadi ada 1, 1, 1, terus saya punya K-nya sama dengan berarti 2, gitu kan ya, V-1 kan? Kayak gitu. Oke. Terus saya bilang aja S sama T-nya apa? Ya terserah aja lah, terserah mau apa, A sama C gitu ya, boleh, atau A sama B juga nggak masalah. Pokoknya gitu kan ya.
Kan gitu ya. Pokoknya nanti kalian bilang S sama T-nya itu adalah ambil dari salah satu vertex gitu. Ya. Jadi misalnya S gimana ya bilangnya ya biar kelihatan keren ya. S sama jadi di sini tuh kalian harus bilang S sama T-nya itu adalah elemen dari V, tapi di mana S-nya itu tidak boleh sama dengan T ya. Kan nggak boleh kan? Kalau S-nya sama dengan T nanti jadi cycle tuh. Kalau problemnya nanti misalnya yang sebelah kirinya itu cycle, nah itu malah kebalikannya S sama T itu adalah anggota dari vertex di mana S-nya harus sama dengan T. Nah, tapi karena ini HPP, S-nya tidak boleh sama dengan T gitu. Jadi kan kalau misalnya saya punya instansinya A sama C boleh dong gitu ya. Jadi ini contoh Boleh, ya. boleh. Jadi pertama kali kalian bikin aja begini. Dan ini kalau kalian mau tulis aja gitu. Biar bapaknya tahu pola pikir kalian. Oh ternyata dia tuh mikirnya begini ya gitu. Tulis aja nggak apa-apa. Tulis aja sebanyak-banyak ya. Bu, berarti untuk pembuktian itu mesti ngasih contoh dong berarti dong. Enggak sih. Ini berarti kan tadi kan Bisa untuk membuktikan. Bisa langsung gini aja. Oke. Bisa langsung gini terus saya bilang ininya berarti yang tadi misalnya saya semua E-nya itu sama dengan saya setel 1 di mana E-nya itu adalah gitu loh. Ini kan bisa kan? Sebenarnya kata-kata ini kan menunjukkan ini gitu. Ini saya biar ini gampang. proses reduksi berarti ya? Ini saya iya. menunjukkan, Iya. saya menunjukkan kalau ada gambarnya kan lebih enak daripada saya nulisnya begini kan pusing gitu ya. Ya, jadi diterjemahkannya seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian mau nulis instance-nya kayak gini, supaya maksudnya gini, kadang-kadang kan kalian ngerti gitu ya, mungkin ya baru pada tahap ngerti kalau instance-nya begini-gini. Tapi terus nulis ininya tuh, aduh meni susah gitu ya, nggak bisa gitu nulis itu ya. Nah nggak apa-apa gitu. Jadi kalian tulis ininya, misalnya ternyata ini sama ininya nggak konsisten gitu ya. Setidaknya bapaknya bisa lihat, oh kayaknya anak ini nih dia berusaha mau nulis ini tapi masih salah gitu loh. Jadi pasti dapat nilai gitu. Daripada kalian tiba-tiba langsung nulis ininya ya, langsung nulis ininya gitu, terus salah gitu. Ya udah gitu kan. Jadi udah tulis aja. Yang kalian pikirkan apa itu tulis aja gitu ya. Oke, direduksi kan nanti jadi begini kan proses reduksinya kan. Nah ini terus berarti bisa dimasukin ke dalam, ini kan dia HPP, dimasukin ke dalam mesin si LP itu. Pengennya kan gitu kan ya. Nah dengan udah bener nih karena dia udah lengkap nih si LP-nya. Nah LP tadi kan yang LP itu kan black box kan. Black box itu artinya pokoknya kita udah beli dari perusahaan lain sedemikian rupa sehingga kalau saya punya input itu nanti harusnya keluarnya longest path. Nah, coba aja sekarang kan kita bisa pakai mata nih ya, nggak usah pakai mesin gitu. Harusnya kan kalau dia dikasih input kayak gini, startnya dari A, kemudian terakhirnya dari C, pasti kan dia longest path-nya keluarnya 2 dong, iya nggak? Nggak mungkin 1 keluarnya. Iya kan? Iya, iya. Iya kan? Ya, pasti 2 karena oh dia nggak mau cepet-cepet nyampe C nih gitu. Berarti ya udah suruh jalan-jalan lewat B aja gitu loh. Nyampe deh C dengan ya. Jadi beda. Ini kalau misalnya saya masukinnya ke dalam mesinnya shortest path, ini keluarnya 1 gitu. Tapi kalau saya masukin ke LP-nya 2 ke mesin LP maka hasilnya 2 gitu. Nah, bener nggak gitu? Bener nggak 2? Maka lihat nih. Ini kan tadi kita bisa memverify karena yang saya gini. Oke, kan gini. Kalau inputnya ini aja, kan kalau inputnya ini, kemudian saya masukkan ke dalam ke dalam mesin longest path, keluarnya kan harusnya 2 dong kalau longest path-nya mesinnya itu bisa terpercaya gitu, oke? Nah, kemudian saya kan mau memverifikasi, misalnya saya mau memverifikasi, itu kan bisa kan, bener nggak nih saya verifikasi, bener nggak? Lihat aja K-nya kan, bener nih 2 gitu, sama kan ya? Berarti memang true gitu. Jadi artinya gini, kalau ininya benar, gitu ya, ini keluarnya pasti benar juga. Gitu. True kan ya, 2 sama 2 kan true. Tapi kalau misalnya saya tadi mereduksinya salah, misalnya saya ngereduksinya tadi K-nya ngasal. K-nya ngasal, saya bilang K-nya 1 gitu. Asal aja atau ya 1 lah ya. Karena kalau 10 sih boleh-boleh aja sih, tapi nggak mungkin kan. Misalnya K-nya 1 saya bilang. Saya asal aja gitu ya. Terus saya masukin ke ini, terus saya masukin ke LP gitu. Ternyata hasilnya 2 gitu. Artinya apa? Kan beda nih kan ya. Loh, kok beda nih gitu. Artinya apa? Berarti proses reduksinya salah. Gitu. Proses reduksinya salah gitu. Nah, kalau saya bisa bilang bahwa ini tadi
K-nya 2 dengan cara yang tadi itu, bahwa si K-nya tuh pasti tadi ya V-1 gitu ya, yang tak lain dan tak bukan kalau dalam kasus ini ada 2, itu pasti benar, nanti pasti si LP-nya keluarnya V-1 gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah itu kan ke arah sana kan ya, ke arah sana, satu terbukti gitu ya. Jadi pakai kata-kata aja atau pakai gambar gitu ya, dibantu sama gambar kata-katanya. Jadi banyak tuh yang harus dibuktikan ya. Jadi pertama membuktikan bahwa dia NP hard bahwa bisa direduksi. Kedua, proses reduksinya harus polinomial. 3, saya harus membuktikan bahwa proses reduksinya benar. Ya. Jadi bikin reduksi, kemudian polinomial reduksinya, saya harus membuktikan reduksinya benar dan bolak-balik benarnya. Reduksinya benar itu artinya dari HPP ke LP, tadi ya benar ya. Yang kedua adalah saya harus membuktikan kalau dari LP ke HPP juga benar gitu. Jadi kalau misalnya di LP nih ya, di LP, dibalik nih sekarang. Di LP saya punya tadi kan syaratnya dia 1 gitu ya. Saya punya ini gitu, di LP saya bilang bahwa ya sebenarnya sama aja sih. Kalau mau dibikin beda juga gimana, begini gitu. Ya gitulah pokoknya. Saya bikin sama aja ya. Sebenarnya ya bolak-balik aja di LP saya dari A ke B misalnya, sekarang bukan A ke C deh. Nanti S-nya A, T-nya misalnya B gitu ya. Nah, kalau misalnya saya masukkan ke apa tadi namanya, HPP gitu ya. Itu bener nggak dia hasilnya itu bakalan berapa? 2 gitu. Bakalan si ke A, terus abis dari A, terus ke berarti kan tadi mau kemana? Mau ke B ya. Dia ke C, terus udah gitu baru ke B gitu. Karena kalau LP kan harusnya gitu, A, C, B, nggak boleh A langsung B terus selesai itu nggak boleh gitu. Ya, jadi kan dia sebenarnya kalau mau ke B kan ada 2 pilihan, A langsung ke B atau ini gitu, A ke C ke B gitu. Nah, kalau si LP, kalau dia itu memang benar problem LP, longest path, kan harusnya dia ACB gitu. Iya nggak? Nah, kalau dia ACB, ya berarti benar gitu, pas dia masuk ke HPP pasti benar juga. Kenapa? Karena semua kota terkunjungi gitu. Masalahnya kalau nanti AB, itu kan jadinya bukan HPP dong, karena ada C, ada kota yang belum dikunjungi gitu. Kira-kira gitu loh bolak-baliknya, kebayang nggak? Kebayang, Bu. Karena ini tiap problem tuh beda sih emang. Susahnya tuh itu gitu. Karena tiap problem beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak shortest path gitu ya. Tapi shortest path bukan NP, bukan maksudnya dia polinomial sih, dia bukan problem sulit gitu. Itu tuh nggak boleh pakai HPP, itu nggak boleh gitu. Kalau shortest path kan gitu ya, nggak boleh tuh pakai HPP. Kenapa? Karena ya nggak bisa, nggak nyambung gitu. Karena kan kalau shortest path mah harusnya AB, sementara nanti HPP keluarnya ACB, nggak bisa. Gitu. Jadi beda lagi gitu. Kalau shortest path berarti harus cari problem yang lain lagi. Walaupun kalau dalam kasus shortest path sih nggak mungkin sih, karena dia bukan problem sulit. Ya. Begitu kira-kira kalau yang apa ya, yang mirip apa? Misalnya TSP sih, TSP itu kan TSP itu nggak bisa pakai HPP gitu. Kenapa? Karena kalau TSP itu harus nanti keluarnya tuh dari TSP itu A, C, B, A gitu. Nah nggak boleh pakai HPP gitu. Berarti dia pakainya, berarti HCP gitu. Karena kalau HCP kan kayaknya mirip tuh, karena dia bakal muter balik. Cuman bedanya sama, kalau HCP dia tidak ada bobotnya, sementara TSP itu berbobot. Nah itu sama persis tuh, ini sebenarnya problemnya bisa diganti kalau TSP ya, membuktikan bahwa TSP itu adalah NP komplit. Begitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Mana nih? Saya kehilangan Google Meet saya. Oh ini. Firda udah kabur. Gitu sih. Persoalannya itu abstrak gitu ya, cukup abstrak, tapi sebenarnya tidak seabstrak itu gitu. Ya. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya pertamanya adalah memahami problem. Karena kalau kalian problemnya tidak paham, ya sudah itu rukunnya gitu, syarat sah. Jadi sebelum bisa ngapa-ngapain gitu ya, sebelum bisa ngapa-ngapain
harus ngerti problemnya dulu. Plus problem yang tadi yang mau kita jadikan dasar reduksi. Jadi berarti kalau soalnya kayak tadi itu kan itu tadi ada screenshot soalnya. Gimana Hadiansyah? Sorry, suaranya terlalu kecil. Contoh kasus Bu. Ada contoh kasus yang gas flatter. Berarti langkah pertamanya yang tadi itu kita buktiin dulu tuh kalau itu NP ya berarti. Betul. Kalau LP, misalnya dari pertama ya, coba buktikan bahwa LP itu adalah NP complete. Coba gimana? Kalau misalnya saya minta, coba buktikan bahwa LP itu NP complete. Pertama apa tadi? Berarti tadi yang verifikasi kita buat nanti instance dulu kan ya, input gitu ya. Saya harus buat algoritma verifikasi untuk membuktikan bahwa dia adalah NP gitu kan ya. Verifikasinya ya maksudnya pakai instance, tapi instance-nya itu tetap dalam bentuk variabel ya, maksudnya dalam bentuk general gitu ya. Instance tapi general gitu. Jadi gimana ya ngomongnya ya? Kayak tadi aja. Jadi misalnya kayak ini nih maksimumnya 5 nih gitu. Ya nanti si 5-nya itu kita ganti jadi K misalnya gitu. Atau kalau kayak SAT gitu ya. Oh ini SAT ini kan harusnya kita dikasih dong true false-nya ya Kak. Kan dikasih ya. Tapi si true false-nya itu nanti kita jadikan bukan true false tapi misalnya value 1, value 2, value 3 gitu loh. Karena kan nanti di algoritmanya kan kita harus ngecek si V1 ini true atau false. Gitu kan tetap dicek kan ya. Jadi tetap pakai variabel nggak bisa langsung. Tetap harus pakai variabel gitu. Cuman di awalnya nggak apa-apa pakai berpakai konstanta aja, pakai konstanta dulu gitu. True false atau 1 2 3 4 nggak apa-apa. Nanti kan biar bikin algoritma. Pokoknya bener-bener sama kok kayak bikin algoritma. Oke. Tadi NP berarti harus membuktikan harus bikin algoritma verifikasi. Terus algoritma verifikasinya harus gimana? Ya harus sama tadi kompleksitasnya harus apa? Polinomial itu. Oke, kompleksitasnya harus polinomial, maka itu terbukti dia NP. Keduanya berarti dia harus dibuktikan bahwa dia adalah NP selain NP hard. Nah, kalau NP hard tadi harus bikin apa? Tinggal yang reduksi tadi. Oke, ya jadi kita harus bikin algoritma reduksinya gitu ya. Nah, sama seperti tadi, algoritma reduksinya harus dibuktiin lagi. Algoritma reduksinya harus apa? Kompleksitasnya harus ya, polinomial. Harus polinomial. Itu harus itu ya, harus state secara jelas gitu bahwa kompleksitas reduksinya, proses reduksinya itu polinomial. Terus plus apa? Sebaliknya gitu. Plus saya harus membuktikan bahwa memang benar gitu, proses reduksinya itu benar bolak-balik gitu. Jadi kalau saya coba saya tulis ya. Kalau NP complete itu kan tadi ada 1, saya harus membuktikan bahwa dia NP, dan kedua saya harus membuktikan dia NP hard gitu ya. Oke. Nah, untuk membuktikan NP itu berarti ada 2 yang harus saya lakukan. Yang pertama saya harus buat algoritma verifikasi. Yang kedua saya harus membuktikan bahwa kompleksitas algoritma ini itu dia masuk ke dalam polinomial gitu ya. Polinomial. Gitu kan ya. Nah, terakhir adalah NP hard gitu. Bagaimana cara saya membuktikan bahwa dia NP hard? Yang pertama adalah sebenarnya saya cari itu sih, cari algoritma yang NPC gitu ya. Cari algo yang sudah terbukti NPC yang kayaknya mirip gitu, yang mirip dengan problem yang kita punya gitu, mirip dengan problem kita lah gitu ya, yang problem kita gitu. Nah, yang kedua adalah kita membuat reduksi gitu. Misalnya ini namanya apa? Cari algoritma NPC, misalnya kita cari namanya... Misalnya Trisat. Jangan pakai itu dong. Kita lagi bikin general nih. Iya. Misalnya namanya X, namanya Y lah ya. Iya. Algoritma NPC yang diketahui misalnya namanya Y. Problem kita misalnya namanya X gitu ya. Oke. Maka terus yang kedua adalah kita harus bisa bikin proses ya. Ya algoritma lah ya, algoritma reduksi gitu. Kita harus bisa bikin algoritma reduksi sedemikian rupa sehingga nanti si X-nya itu bisa kembali. Y bisa output dari Y bisa dimasukkan ke X. Input sih sebenarnya ya. Input ya, bukan out. Kan kalau outputnya kan kayak tadi misalnya LP kan outputnya cuma 2 gitu. Inputnya ya.
Jadi input sama outputnya sebenarnya. Input sama output dari itu dijadikan input ke situ ya. Pokoknya gitulah. Jadi si Y-nya itu bisa direduksi gitu. Bisa direduksi ke nanti bisa jadi inputnya X gitu kan ya. Atau kalau tulisan kerennya tuh, ini saya agak-agak lupa nih intinya tulisannya gimana. Gitulah kira-kira. Ya, kita harus bikin algoritma reduksi. Bikin aja dulu algoritma reduksi. Ketiga, kita harus bisa bilang bahwa kompleksitas proses si ininya itu adalah polinomial gitu. Ya. Jadi dua ini sama dengan yang ini gitu. Jadi kan jauh lebih sederhana sebenarnya yang NP itu ya kelihatannya. Berarti kalau Nah, yang tadi itu berarti Y-nya itu ini anggaplah kalau saya dicontohin gitu versi ya. Berarti Y-nya tadi yang ini ya, berarti yang Hamilton itu ya. X betul, itu ya. betul. Y itu tadi yang HPP atau yang sisatnya tadi. Ya. Sementara X itu berarti LP atau risat tadi gitu ya. Jadi problem yang kita punya, yang kita pengen tahu dia sebenarnya MPC bukan sih gitu. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah, nah ini ada yang keempat, adalah kita harus membuktikan bahwa algoritma reduksinya tuh benar. Algoritma reduksinya tuh benar gitu ya. Yang ini sebenarnya dari Y itu benar bisa ke X gitu. Nah yang kelima adalah sama kayak gini tapi dari X bisa ke Y. Jadi kalau Y-nya benar, pasti X-nya juga benar. Kalau Y-nya salah, X-nya juga salah. Kalau ya gitulah bolak-balik. Jadi selain Y ke X, saya juga harus bisa menunjukkan bahwa dari X kalau misalnya memang tadi reduksinya benar tuh pas jadi inputnya X dia bisa juga dibalikin lagi ke Y-nya gitu. Jangan sampai kita bisa bongkar nggak bisa masang gitu. Ya, jadi kan tadi kan kesannya kita kayak ngebongkar jadi sesuatu yang lain. Nah, itu bongkarannya itu harus kita bisa pasang lagi, itu ada di 5 sini gitu. Nah, ini ada 5 tuh kan ya. Jadi 2 kali lipat lebih dari si yang NP. Jadi memang lebih rumit gitu ya. Begitu kira-kira. Untuk yang masalah poin nomor 2 tuh Bu, algoritma reduksi Y direduksi menjadi X yang nomor 2 itu. Berarti di situ kan kita udah yang non problem yang sudah diketahui kan adalah Y-nya. Yang masalah kita adalah X-nya. Betul. Berarti kita harus mengekstrak semua properti dari problem Y yang nanti bisa akan dimasukkan untuk menjadi propertinya X. Dalam contohnya tadi, kita tahu bahwa LP itu dia butuh properti yang namanya K. Ya kan, dia butuh properti yang namanya bobot. Di HPP nggak ada yang itu. Ya kita harus ekstrak properti itu, tapi tidak melanggar kaidahnya si Y gitu. Misalnya, betul. Kita bisa bilang ya kayak tadi yang HPP itu kita bilang, jadi bilang nggak berbobot ya udah karena dibutuhkan bobot ya bobotnya kita bikin jadi 1. Ya, artinya kan tidak melanggar kaidahnya HPP tapi dibutuhkan di properti. Jadi kita harus mengekstrak itu semua ya berarti untuk matching gitu. Betul. Nah ya itu yang jadi masalah tentar tuh bagian itunya. Betul. Kalau kalian ingat lagi ya yang kemarin misalnya kan ada tuh yang trisat problem kita kan tadi kan sat ke trisat. Oh iya saya lupa. Ada satu trik lagi. Nah itu dia. Ini yang kayak situ. Ada satu trik lagi misalnya kalian nih disuruh si X-nya itu problemnya itu disuruh cari apakah FCP itu ya vertex cover problem itu ini NP hard atau bukan gitu ya. Misal gitu ya. Nah, terus misalnya dikasih tahu bahwa kalau buat jadi VCP itu misalnya kalian harus pakai SAT. Ya. Tapi kalau di UAS sih nggak harus ya. Nggak harus ya. Tapi misalnya yang diketahuinya SAT gitu ya. Itu saya bisa itu loh yang saya cerita, saya bisa bikin berantai gitu. Jadi, nah kalau dari SAT berarti kan saya harus gini kan, SAT terus VCP gitu kan. Nah kalau misalnya saya nggak bisa begini ya, saya nggak kebayang gimana caranya dari SAT ke VCP gitu ya. Itu saya bisa berantai gini. Misalnya saya tahunya tuh sebenarnya cuma dari trisat, saya tuh yang ngehnya gitu ke VCP gitu misalnya. Kalau ini saya tahu nih gitu. Nah, terus saya juga tahu bahwa dari SAT ke trisat itu juga saya tahu nih ada di slide gitu. Nah, saya bisa bikin kalau misalnya harus nyarinya tuh pakai SAT itu saya bisa bikin gini. SAT terus direduksi ke trisat terus direduksi ke VCP. Nah, gini dia bisa. Walaupun pekerjaannya jadi lebih banyak gitu. Karena ini kan kebayang kan bolak-baliknya harus jadi ada 10 tuh tadi. Dari 5 jadi 10 step yang harus saya kerjakan gitu. Nah, tapi kayak gini nih boleh gitu. Kalau kalian merasa butuh
satu misalnya nggak boleh ini ya, nggak boleh langsung begini ya. Kalau boleh langsung gini kan ya udah gini aja gitu kan ya. Ngapain saya mikirin sisat gitu ya kalau boleh langsung. Tapi kalau misalnya di bawahnya tuh tulisannya tuh dia nggak nyebutin trisat gitu, tapi dia nyebutinnya sat. Boleh nggak ya pakai problem yang lain? Saya nggak tahu sih. Dia kan di bawahnya tuh kayak ada catatannya gitu kan. Kayak tadi Iya, biasanya kan itu saling nyambung kan, Bu. nah itu boleh sambung menyambung begitu boleh. Tapi kalau misalnya boleh pakai apapun, ya pakai trisat aja satu step aja. Kan ada tuh kalau trisat. Kalau saya lihat sih rata-rata soal yang dikasih itu tuh rata-rata tuh udah direct langsung sih, Bu. Direct. Kalau yang kayak gitu enak minimal kita ada upah poin untuk berarti ini anak ngerti nih bahwa trisat jadi menyebut trisat itu bisa nulis tuh jadi upah poin tuh. Tapi ternyata nggak ada. Jadi bagian itu udah dihapus sama bapaknya kayaknya. Oke. Nah, ya sama kan kayak ini ya, biar saya nggak tahu deh jadi memperjelas atau memperkeruh suasana. Nah itu kalau yang sebelumnya itu kan trisat, ada juga di slide yang trisat ke VCP. Itu kan ini lebih nggak kebayang lagi nih, karena kalau yang tadi mah ya, yang LP sama yang HPP sama LP kan udah sama-sama graf sebenarnya. Kalau trisat sama VCP itu kan beda ya. Yang ini tuh graf gitu kan bentuknya, sementara yang ini kan bentuknya yang begini-begini itu kan. CNF. Yang 3, yang begini kan ya bentuknya kan. ABC. Jadi kan beda banget gitu kan ya. Nah, terus makanya kan ada tuh algoritma reduksinya, proses reduksinya kan lebih ribet gitu ya. Yang pertama, buat Variabel variabelnya variabel dikasih clause, gadget, ya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dalam usaha kalau kalian perhatikan ya, kan begini ya kira-kira gitulah. Dalam usaha dia tuh bikin graf gitu. Ini kan nanti jadinya jadi graf nih. Bener gitu jadi VCP. Jadi ini dia mengalami proses reduksi jadi ini sedemikian rupa sehingga ininya bisa jadi input VCP gitu. Gitu. Ceritanya si Bapak yang kemarin tuh sebenarnya begitu. Gitu. Kalau mungkin sampai sekarang masih ada yang bertanya-tanya, kenapa sih mempersulit hidup gitu ya, kok dari situ terus harus diubah-ubah tuh sebenarnya ceritanya begitu gitu. Karena nggak bisa trisat langsung dimasukin ke VCP. Gitu. Nah, soal UAS kalian itu kan pasti nggak mungkin dong yang kayak LP tadi. Ya itu bahkan nggak usah baca paper ya sebenarnya kalau udah bener-bener memahami problem HPP sama LP-nya itu bisa kebayang gitu, bisa kepikir sendiri. Tapi kalau buat dari sini ke sini kan ini sesuatu yang ajaib kalau buat saya gitu. Ih, kok bisa ya kepikiran ya orang kayak gitu ya. Nah, ini biasanya kalian bisa temukan di paper. Gitu. Jadi, jadi silakan baca paper karena bisa cari di YouTube gitu ya. Nggak ada. Oke. Kalau kayak gitu nggak banyak viewernya juga masalahnya gitu. Jadi dia malas gitu ya yang mau. Nggak akan dapat viewer banyak gitu. Jadi banyaknya algoritma yang biasa gitu yang emang biasa dicari orang. Jadi biasanya ini harus baca paper sih. Biasanya nemunya di paper. Tulis aja lah walaupun nggak gitu ngerti juga ya sengertinya lah. Tapi setidaknya saya nggak tahu kalian harus bikin referensi nggak ya? Ditulis nggak referensinya dari mana gitu? Iya ditulis, Bu. Ditulis. Nah, ya udah. Sebentar kok ada yang assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, punten Bi. Kiku. Oke. Ya, begitulah kira-kira. Oke Bu, lumayan buat pencerahan ini. Setidaknya mengangkat. Awas loh ya, kamu nggak pada lulus. Lulus. Maksudnya, pokoknya kalau serius biasanya lulus kok. Gitu. Saya kayaknya nggak pernah lihat deh yang serius gitu ya. Terus nggak lulus tuh siapa ya? Kayaknya nggak ada deh. Maksudnya kemarin-kemarin tuh biasanya nggak lulus tuh emang karena nggak serius gitu. Emang nggak ya ignorance tadi yang saya bilang nggak ini aja. Gampang lah. Bukan antara gampang lah atau udahlah susah banget ya sudahlah saya bendera putih gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kalau serius terus emang beneran baca gitu kalian spend waktu cukup banyak untuk itu sih insya Allah lulus.